Kayaknya ada materi juga untuk seminarnya gue secara personal deh. Seminar PPH Badan, PPH Badan, Tax NPA, Tax NPA, Kepulauan Seribu FCW. Oke, nggak apa-apa deh. Materi pajak, sebentar ya. Tax planning. Yang paling baru materinya ini kali ya. Materinya Pak Iman banyaknya nih kalau corporate tax management. Oke, nggak apa-apa kita buka aja karena Pak Iman dosen favorit gue juga. Oke, ntar, ih ada banyak nih PPT ini. Nanti gue kirim semua deh ke kalian deh. Gue kirim dulu di ini deh. Ya, gue kirim dulu di apa chat Zoom kalian ya. Ntar lagi uploading. Ini ada materi, materi semuanya ya Pak Iman ya. Tapi ada satu lagi file contoh soal manajemen pajak. Ini kayaknya dulu waktu lomba deh. Nah, ini gua kirim dulu materi ininya. Buset, materi gede-gede banget. Oh nggak ada yang udah kecilin. Sip, 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 sip. Oke. Kemudian ada materi contoh soal pengadilan dan manajemen pajak. Ini gua kirim juga ke kalian. Sip, tax planning. Oke. Gue izin share screen teman-teman. Ya, kita akan buka materi tax planning. Kita ajakin lagi ya teman-teman yang lain ya, supaya mereka juga bisa ikutan nih. Oke, baik. Jadi ada beberapa materi sebetulnya kalau ini ya. Tapi overall ini ada yang dari IP. Kemudian ini tiga lagi ini sudah materi Pak Iman dulu waktu ngajarin ke gue juga. Pak Iman, ini juga ini Pak Iman juga nih harusnya. Pak Iman. Sini bukunya Pak Iman juga. Oke, baik. Siap. Ya, kita mungkin coba akan melihat eh, ke mana ya yang paling pendek. Coba ini gue lihat dulu secara sekilas ya, apakah ini bisa gue sampaikan ke kalian atau tidak. Saya cocok untuk gue sampaikan atau tidak. Alright, ini kayak bahasa Inggris, tapi materinya udah mencakup. Ini ini agak sulit untuk dilihat ya PPT-nya, jadi kurang deh, kurang. Kalau yang ini sama kayak yang tadi, cuma pakai bahasa Indonesia. Oke, baik. Alright, alright, nggak apa-apa sih. Sebenarnya nggak apa-apa sih. Nah, coba bentar. Aku buka yang punyanya IP. Management. Iya, materi IP ini sebenarnya materi Pak Iman juga sih. Sebenarnya materi Pak Iman. Oke, mungkin gue bahas yang IP aja karena ini kan paling banyak PPT-nya gitu ya. Tapi overall harusnya nanti kita bisa banyak yang kita mungkin lewat-lewat kalau misalnya ternyata redundant ya. Baik, corporate tax management. Mungkin kalian tadi bilangnya tax planning, tapi kenapa di sini kemudian dibahasnya tax management? Bentar, gua full screen dulu. 11, 10 menit. Sebentar ya. Nah, full screen. Oke, gua ganti share screen-nya. Ah, udah. Sip, corporate tax management. Jadi, mungkin kalau misalnya kalian notice, kenapa sih kemudian namanya tax management? Ya, jadi kalau misalnya kita di UI, entah di yang lain atau gimana gitu ya. Tapi memang gaya bahasanya Pak Iman juga gitu dulu ketika mengajarkan ke gue gitu ya. Bahwa yang kita sebut sebagai marwah konsultan pajak adalah utamanya tax management ya. Di dalamnya ada beberapa pilihan ya. Salah satunya tentu yang sering disebut sebagai tax planning. Bukan pilihan tapi unsur ya lebih tepatnya. Nah, kenapa tax planning menjadi salah satu unsur?
ya. Karena tax planning ini adalah kategorisasinya sebagai suatu perencanaan. Tapi seperti umumnya mungkin kalian nanti pelajari juga di dasar-dasar ilmu administrasi gitu ya. Karena kalian kan terutama 2025 pasti kan masih belajar dasar-dasarnya. Nanti kalau misalnya terkait dengan ilmu administrasi, kita akan mengenal namanya POAC, Planning, Organizing, Actuating, dan C-nya gue lupa ya, kalau nggak salah evaluasi atau something gitu ya. Tapi intinya bahwa planning yang dibuat terkait dengan teks pada dasarnya akan tidak berguna ya, mungkin ini dapat disampaikan atau tidak optimum. Kalau misalnya memang ketika pelaksanaannya itu tidak dibarengi dengan pelaksanaan yang baik. Nah, karena seringkali kita kalau mendengar text planning mungkin terlihatnya simple gitu ya. Oh, cuma gini-gini doang, digini-giniin aja nanti dan lain sebagainya. Tapi itu akan sangat sekali menjadi suatu eh, beban ya, lebih tepatnya ketika nanti dilaksanakan. Karena kita harus melihat benar-benar dari segala sisi, apakah yang kita lakukan sudah aman, sudah sesuai dengan koridor-koridor yang ada, sesuai dengan tujuan tax planning yang di awal. Nah, makanya kita bilangnya tax management. Karena manajemen fit dari administrasi, gitu ya. Tax administration berarti kalau panjangnya banget. Eh, itu mulai dari planning sampai dengan nanti pelaksanaan dan nantinya ketika evaluasi lagi. Nantinya bahkan perlindungan mungkin nanti hubungannya ke sengketa pajak gitu dan lain sebagainya. Nah, kenapa kita perlu untuk melakukan tax management gitu ya? Jadi sebagai uh, calon lulusan ilmu administrasi fiskal gitu ya, kita tentu mengetahui kalau misalnya undang-undang sehubungan dengan perpajakan itu cukup rumit gitu ya. Ini ada hubungannya juga dengan interpretasi gitu ya, dan juga posibilitas adanya perubahan-perubahan di kemudian hari. Nah, tanpa adanya manajemen yang bagus atau planning yang bagus, kerumitan undang-undang, interpretasi maupun perubahan di kemudian hari itu bisa jadi suatu hal yang sangat-sangat membebani. Nah, kemudian mungkin kalian juga sempat mengetahui bahwa memang pajak kita kan semakin lama semakin berat gitu ya. Tapi kalau sekarang menteri yang baru bilangnya kita nggak pengen nambah pajak, tapi kita lihat nanti gitu ya. Tapi yang pasti dengan beban pajak yang semakin tinggi gitu ya, insting utama setiap wajib pajak, ya, ini gue bilang setiap, mau dia negara yang maju sekalipun otoritasnya, ataupun negara-negara berkembang seperti kita, atau bahkan negara yang mundur gitu ya, nggak ada yang mundur ya, negara yang tertinggal, itu pasti semua yang dikenakan pajak, itu pasti memiliki insting untuk membayar seefisien mungkin. Nah, bahasa gue seefisien mungkin ya. Kenapa gue gunakan bahasa seefisien? Karena tidak semua orang mau untuk nggak bayar pajak samsek gitu ya. Jadi ada beberapa kategorisasi masyarakat yang kemudian mereka mau bayar, tapi mereka bayar yang sekiranya yang wajar untuk mereka bayarkan. Dalam artian mereka tidak ingin bayar lebih dari apa yang diwajibkan kepada mereka. Mereka juga tidak ingin adanya kemudian pajak-pajak yang tiba-tiba muncul di luar dari anggaran dan budgeting yang sudah dibuat oleh perusahaan, gitu ya. Dan lain sebagainya, termasuk biaya negosiasi yang cukup tinggi dengan kantor pajak, resiko ada pembinaan itu maksudnya ada kegiatan-kegiatan selanjutnya, dan sanksi-sanksi perpajakan ataupun moral hazard yang diberikan semisal kalau manajemen ini ternyata gagal untuk dilaksanakan, gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan besar, apa bedanya tax management dengan tax avoidance? Gitu ya. Mungkin bahasanya sekarang kita melihat ada tiga hal ini. Nah, mungkin kalau kalian yang angkatan 2023 sudah mulai makin mencerna dan memahami bahwa terdapat perbedaan antara tax planning, tax avoidance, dan tax evasion. Tapi untuk khusus angkatan 2025 gitu ya, ini suatu hal yang penting sekali untuk kalian ketahui dari awal, bahwa sebagai konsultan pajak gitu ya, yang kita lakukan itu uh, bukan bukan eh, mengemplang pajak ya. Mengemplang juga bahasanya nggak terlalu dasar ya. Maksudnya bukan tidak membayar pajak sama sekali gitu ya. Tetapi kemudian tadi sesuai dengan bahasanya manajemen adalah memanage gitu ya. Adalah mengatur supaya beban pajak yang dikeluarkan itu efisien. Nah, kembali ke definisi efisien, apa itu efisien gitu ya? Efisien adalah mengeluarkan tenaga yang sesuai sebagaimana mestinya, seminimal mungkin, tetapi tetap dengan hasil ataupun efektivitas yang optimum. Gitu. Dalam hal ini ya untuk halnya pajak, ya kita tetap sesuai dengan koridor-koridor perpajakan yang ada. Gitu ya. Nah, that's why kemudian dibentuklah ada tiga perbedaan ini.
Nah, tax planning, tax avoidance, dan tax evasion. Ya, di luar sana banyak sekali yang mengaku-ngaku memahami pajak, gitu ya. Banyak sekali yang kemudian memberikan jasa, oh, gini biar pajaknya nggak boncos dan lain sebagainya gitu, dan lain-lain sebagainya gitu ya. Kemudian ketika ditanya gimana caranya, uh, mereka hanya misalnya sih, ya udah yang bagian ini kita kecilkan, yang ini nggak kita laporkan dan lain sebagainya. Itu bukan tax management gitu ya. Dan dapat dipastikan dia tidak memahami pajak secara sepenuhnya. Apa perbedaan ketiga ini? Gitu ya. Ini ada dijelasin nggak semua ya? Nggak ada ya. Jadi kita harus jelaskan secara lisan. Tax planning, ya ini gue kasih boundaries ya. Ini kelihatan kan di layar kalian ya. Tax planning dan tax avoidance adalah dua hal yang sebetulnya masih dapat kalian lakukan. Boleh lah, gitu. Lebih bagusnya banget adalah kalian lakukannya tax planning. Atau nantinya lebih baiknya tax management tadi ya. Baik lagi kalau bahasa Pak Iman. Tax avoidance itu semi-semi lah. Boleh dilakukan, tapi kalau misal memang kalau bisa nggak dilakukan ya ya udah nggak usah dilakukan. Nah, perbedaan utamanya adalah kalau dengan tax evasion ini benar-benar kita tidak boleh lakukan sama sekali. Kenapa? Tax evasion ya. Ini untuk gua ngejelasin perbedaan ke kalian, gue jelasin langsung kepada kepada eh, ini ya, definisi praktisnya ya. Tax evasion pada dasarnya seperti namanya, dia itu mengelak, mengemplang tuh bahasa yang agak sulit ya. Mengelak pajak. Jadi kalau misalnya kita seharusnya mungkin terkena sesuatu, kita loncat dari sana gitu ya, atau geser dari sana gitu, supaya kita nggak kena. Itu harusnya mungkin kita ada tiang nih, kita harusnya nabrak tiang, tapi kita evading gitu ya. Nah, tapi pada saat kita ditakdirkan untuk harusnya nabrak tiang gitu. Nah, maksudnya gimana? Bahwasanya kita memiliki kewajiban atas suatu pajak tertentu gitu ya. Kemudian kita melaksanakan hal-hal yang sifatnya ilegal, ya. Ilegal yang kemudian kita lakukan semata-mata hanya untuk tujuan tidak membayar pajak. Tidak ada manfaat secara bisnis dan ekonomi secara umum gitu. Maksudnya tidak ada manfaat pasar. Sana murni supaya kita nggak bayar pajak. Contoh paling mudahnya apa? Kita tidak lapor SPT. Kita tidak lapor penghasilan kita secara lengkap gitu ya. Atau tidak secara benar gitu ya. Intinya dengan menghilangkan unsur dari pelaporan gitu ya. Atau kemudian menghilangkan kewajiban pembayaran gitu ya. Semudah dan sesimpel kita tidak mengungkapkan itu. Atau ya kalaupun udah ada nih kewajibannya kita nggak bayar, kita evading, kita kabur. Ya. Tax evasion juga hubungannya tergantung apakah dia sifatnya official assessment atau dia self assessment. Nah, tapi untuk dua hal ini kita bisa melakukan tax evasion itu ya. Maksudnya ada posibilitas kita melakukan hal itu ya. Sesimpel dengan tidak melaksanakan kewajiban yang ada, tanpa memikir panjang, tanpa bikin planning, tanpa bikin pertimbangan secara mendalam. Itu namanya tax evasion, gitu ya. Unsur paling utamanya adalah ilegal. Ya, definisi ilegal adalah tidak sesuai dengan koridor hukum. Dalam artian nantinya kita bisa mendapatkan sanksi apabila ternyata kita diketahui oleh pihak yang berwajib atau fiskus atau DJP itu sendiri. Gitu ya. Sanksinya seringkali sifatnya pidana, gitu ya. Enggak, tetap dimulai dari sanksi administratif, mungkin kita kena sanksi denda, bunga dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ujung-ujungnya kalau kita memang tax evasion, utamanya kita akan dikenakan sanksi pidana. Garis bawahi kata ilegal. Kalau kita mendefinisikan kata ilegal, gitu ya. Legal itu kan adalah suatu hukum, norma hukum, tata acara hukum, gitu ya. Yang mana hukum ataupun norma hukum itu muncul dari suatu produk hukum, ya. Nah, makanya ini sebelahan gitu ya. Apa yang kemudian membedakan mereka utamanya adalah terkait dengan keberadaan produk hukum. Hukum itu mengatur sesuatu untuk boleh dilakukan. Sorry, hukum itu mengatur sesuatu untuk harus dilakukan atau tidak boleh untuk dilakukan. Ya, jadi antara dia memang memerintah atau dia melarang sesuatu, itu adalah hukum. Nah,
Ketika misalnya pajak, utamanya mungkin dia memintanya kepada mengarahnya kepada menyuruh ya, bahwa subjek pajak ini wajib membayarkan pajak sekian sekian dan sebagainya. Tax evasion murni dia melanggar kaidah tersebut. Harusnya dia bayar, jadi nggak bayar. Udah, sesimpel itu. Tax avoidance gitu ya. Di sisi lain, ya, walaupun pada dasarnya tadi gue tetap kalau bisa memang dihindari tetap dihindari gitu, tapi memang dia kenapa dia kemudian masih boleh gitu ya. Ini bahasa gue, silakan koreksi kalau ternyata salah, tapi bahasa gue adalah alegal. Nah, mungkin kalian untuk membandingkannya ada bahasa namanya immoral dan amoral. Kalau immoral itu tidak sesuai dengan moral, kalau amoral itu tidak ada moral yang mengatur hal tersebut gitu ya. Nah, sama halnya seperti tax avoidance. Pada dasarnya dia akan berada pada jalur di mana kita bergerak di bidang yang sebetulnya masih belum diatur, atau kita sering sebut dia sebagai loophole. Nah, itu ya. Loophole itu teman-teman mungkin sering dengar. Loophole, loophole, loophole. Kalian tahu nggak loophole itu apa? Ada yang mau ngasih tahu gue nggak? Apa yang didefinisikan sebagai loophole? Wah, kita mundur ke terminologinya dulu. Kenapa kemudian itu disebut loophole? Dan apa itu loophole? Secara praktisnya ya. Coba angkatan 23, 24, atau 25 yang mau celah hukum. Betul. Oke, ini udah ada bahasanya nih, celah hukum. Vivi mau jelasin nggak kenapa secara terminologi dia disebut sebagai loophole? Apa yang mendasari tata bahasanya kemudian disebut sebagai loophole? Loophole. Ini dari kita bicara secara nama ya, benar-benar bisa didefinisikan word by wordnya gitu. Vivi mau nembak, tapi udah betul ya itu celah hukum. Nah, kenapa disebut celah hukum? Coba, ayo, ada yang mau Um, nembak? Ya, halo, halo Sebentar Vivi. ya Kak, soalnya aku waktu itu Hmm. ingatnya waktu pas PP sih, jadi kayak secara terminologi one one word Boleh, boleh, by boleh. word. Gimana, gimana? Ini se- Sebenarnya aku dulu nangkapnya kayak ya karena loop itu kalau nggak holes itu kan kayak lubang gitu nggak sih kayak celah gitu. Nah jadi ada sesuatu kita mengibaratkan produk hukum itu nggak 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 semuanya permukaan tertutupi gitu, ada celah yang kosong yang bisa disusupi gitu, atau bisa dimanfaatkan untuk masuk ke wilayah tersebut, jadi kayak gitu. Tapi kalau secara terminologi nih aku takut misleading, jadi aku searching dulu aja kali ya daripada kita aku salah. Oke, oke, boleh, Vivi. Terima kasih. Secara praktis sudah betul definisinya bahwa terjadi adanya suatu celah hukum. Kenapa celah? Ini supaya kalian bisa ingat. Jadi gue kasih terminologinya ya, teman-teman. Sejarahnya apa? Dari bahasanya loophole. Loophole itu kalau misalnya kalian tali nih, teman-teman. Ini gue punya tali, teman-teman. Ya, ini ada tali. Ini tali gorden ya. Ini buat ngikat gorden nih. Kenapa disebut loophole? Kalau misalnya sorry, ini kalau kita talinya kita ikat gitu kan ya. Nih, gue ikat ya, gue simpulkan. Karena kan loop itu kan simpul ya. Kalau gue tarik ini ya, sekuat tenaga gue ini ya, sekuat tenaga terus aja ya. Namanya secara geometris, dia matematisnya dan lain sebagainya gitu ya. Sekuat apapun gue narik ini, akan selalu ada celah sekecil itu apapun. Mikro, nano, itu pasti ada. Walaupun gue tarik-tarik, ini mungkin kelihatannya rapat ya. Ini mungkin kelihatannya padat. Tapi pasti akan ada selalu satu celah gitu ya, sekuat apapun kita tarik ini tali gitu ya, pasti akan ada selalu celah. Nah, that's why itu disebut sebagai loophole ya, teman-teman. Ini angkatan 23, 24, 25, Ilham, teman-teman yang lain gitu ya. Ada ada alasan kenapa dia disebut loophole. Karena sejarahnya suatu hal itu tidak akan pernah bisa ditutup secara sepenuhnya. Ketika itu terjadi, itu akan disebut sebagai loophole. Nah, loophole nggak cuma di teks saja ya, loophole di keamanan IT, misalnya keamanan cyber, itu disebut loophole. Kenapa? Karena seaman apapun, akan selalu ada celah yang bisa dieksploitasi. Kita tidak bisa menutup seluruhnya celah,
tetapi kita hanya bisa memperkecil celah yang ada dengan cara menarik lebih kuat setiap setiap saat gitu. Nah, itu sejarahnya, itu terminologinya gitu ya. Bukan terminologi, betul terminologi gitu ya. Uh, Ilmu yang mempelajari terkait dengan tata bahasanya ya. That's why kenapa disebut loophole. Suatu loop itu masih tetap akan mengandung suatu hole ataupun celah tertentu. Nah, ini juga untuk dibawa oleh kalian sampai kalian tua nanti ya. Dari dulu kita ini sudah mengenal pajak ya. Namanya dia produk hukum alias produknya manusia, itu dia tidak akan bisa sempurna. Sempurna dalam menutup celah yang ada. That's why dia akan disebut loophole. Tapi memang saat ini produk hukum yang ada di Indonesia, peraturan perpajakannya selalu diperbarui, selalu dibuat. Kenapa sering diperbarui? Kenapa sering dibuat gitu ya, dinamis gitu? Karena memang loophole ini terus berusaha untuk ditarik supaya dia kencang gitu, supaya nggak ada loophole yang ada. Bahkan itu terjadi bukan cuma di Indonesia, secara internasional pun kita akan selalu lakukan itu. Kita akan selalu menarik loop ini supaya hole-nya semakin kecil. Tapi akan selalu ada nama hole tersebut. Nah, tax avoidance akan mengutamakan penggunaan hole-nya itu, gitu ya. Loop yang kita tarik ini utamanya adalah larangan-larangannya, gitu ya. Jadi celah yang tadi kalau misalnya kita mau nabrak talinya ini gitu, nabrak ya. Intinya bukan melewati celah tapi nabrak. Kalau nabrak itu kita masuknya tax evasion. Jadi kayak misalnya kita bilang eh, penghasilan sewa tanah dan bangunan wajib membayarkan pajak penghasilan final sewa, gitu ya. Kemudian kita nggak bayar nih, itu tax evasion, gitu ya. Tapi kemudian di dalam, misalkan di dalam ketentuan tersebut, dalam peraturan pemerintahnya gitu ya, terdapat suatu ayat ataupun klausul tertentu terkait dengan pengecualian. Misalkan pengecualiannya apa? Pengecualiannya bahwa ini adalah pajak penghasilan atas sewa tanah bangunan, misalkan ya, tidak dikenakan atas jenis orang pribadi tertentu. Misalkan orang pribadinya dia eh, apa warga negara asing yang bekerja di kedutaan misalkan, let's say gitu, karena dia bukan subjek pajak. Misalkan contoh aja. Kemudian orang-orang tertentu berusaha untuk mengeksploitasi klausul-klausul pengecualian tadi, let's say, supaya dia masuk ke pengecualian dengan dia mengupayakan hal-hal tertentu gitu ya. Secara aktifly dia melakukan hal itu murni untuk bisa masuk ke dalam celahnya dan supaya nggak kena. Tapi dia berusaha tuh, bukan sebatas dia nggak bayar ya. Kalau dia sebatas nggak bayar, nggak lapor, itu tax evasion. Tapi kalau misalnya tax avoidance, dia akan berusaha secara aktif untuk mencari celahnya di mana. Itu bedanya. Kemudian, apalagi bedanya dengan tax planning? Gitu ya. Tax planning itu paling mudah saat ini. Dia utamanya sifatnya legal. Ya. Garis bawah itu, dia legal. Definisi utama dari legal adalah tentu sesuai dengan produk hukum yang ada. Maksudnya apa? Dia seringkali menitik beratkan kepada fasilitas. Fasilitas perpajakan ya. Atau klausul-klausul tadi seperti pengecualian. Ini, tapi memang pada dasarnya kita benar-benar secara substansi itu memang layak untuk dikecualikan, gitu ya. Tapi kenapa kemudian ini jadi suatu hal yang penting? Uh, Tax planning ini, gitu ya, mengutamakan pengetahuan kita, ya, terkait dengan sistem yang ada untuk perpajakan Indonesia. Jadi, misalkan contoh gini, sistem perpajakan Indonesia itu mengatur adanya fasilitas-fasilitas perpajakan seperti misalnya PPh untuk UMKM gitu ya. Fasilitas-fasilitas di kawasan khusus, misalnya kawasan berikat atau kawasan ekonomi khusus, fasilitas IKN gitu-gitu ya, dan lain sebagainya. Yang mana mungkin itu tidak diketahui oleh masyarakat umum gitu ya. Nah, kita yang memang memahami perpajakan tersebut, memahami regulasi perpajakannya, mengupayakan untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Atau contoh lagi misalkan super tax deduction, di mana ketika kita bisa untuk melakukan research and development di perusahaan ataupun di entitas badan kita, kita akan mendapatkan fasilitas perpajakan, gitu ya. Murni hal fasilitas tersebut itu diberikan pemerintah untuk mendorong perusahaan tersebut melakukan R&D gitu ya, research and development. Sifatnya kalau kalian dalami lebih dalam gitu ya, dia sifatnya mutualisme antara wajib pajak dengan petugas pajak, ya.
wajib pajak akan mendapatkan beban pajak yang lebih efisien. Di sisi lain, fiskus ataupun dalam hal ini lebih besar adalah negara gitu ya. Negara dapat melaksanakan fungsi reguler ya, atau fungsi ya memang misalkan contoh tadi ya jadinya R&D-nya meningkat gitu ya. Research-nya di setiap perusahaan meningkat. Jadi tingkat bersaingnya di dunia internasional jadi lebih berkualitas gitu ya. Nah, itu kan bermanfaat untuk negara, untuk pemerintah kayak gitu ya. Nah, tax planning lebih banyak akan ke arah sana gitu ya. Contoh lainnya lagi, produk tax planning adalah untuk kita menghindari diri dari kewajiban pajak yang berlebih atau kita sebutnya excessive tax burden. Kenapa disebut eksesif? Kenapa disebut berlebihan? Ya, karena pada dasarnya ada alternatif lain, gitu ya misalkan ya, yang bisa membuat sebenarnya kita harusnya bayarnya nggak sebesar itu. Kemudian karena sebatas kita nggak tahu, ya, sebatas kita karena nggak tahu, kurang paham, kita jadinya bayar pajak yang lebih mahal. Ya. Contoh apa? Misalkan paling simpel terkait dengan pemilihan bentuk badan usaha, let's say, gitu ya. Badan usahanya misalkan ada pilihan antara kita pakai orang pribadi untuk berusaha, misalkan kita memang usahanya, yaudahlah kita usahanya pakai nama pribadi aja tanpa ada PT, CV dan lain sebagainya. Versus kita menggunakan PT dan CV. Nanti kita akan bahas nih di slide ini panjang. Cuman memang ini fundamental nih, gue perlu jelaskan secara clear. Ketika dia memilih antara orang pribadi atau PT atau CV, ternyata ada perbedaan tarif di sana tanpa dia ketahui, misalkan tanpa dia mempelajari lebih dalam, misalnya dia nggak tahu nih tarifnya mana yang lebih rendah gitu ya, dia bisa kena excessive tax burden. Ya, harusnya mungkin dia misalnya lebih murah kalau dia pakai CV gitu ya, dia jadi misalnya mahal karena dia hanya pakai orang pribadi tanpa badan gitu. Nah, itu contoh dari tax planning. Tax planning mengupayakan kita berada pada titik yang optimum. That's why kita sebut sebagai efisiensi pajak. Gitu ya. Nah, seringkali di lomba-lomba perpajakan ya, babak tax planning adalah babak kita menyusun suatu hmm, PPT ya atas suatu hal atau ya mungkin semisal kita diminta sesimpel kita diminta untuk menjawab perbedaannya apa sih antara tax planning, tax avoidance, dan tax evasion. Kalian gunakan unsur-unsur utamanya legal, illegal, illegal. Dia di mana posisinya, contoh kasusnya seperti apa. Itu ya. Itu fundamental ya. Ada yang mau ditanya dulu teman-teman sebelum kita masuk ke yang ranah yang lebih praktis? Saya, ada yang mau tanya via chat ya. Oke, ini kita clear all dulu. Nah, oke. Sekarang kita kembali ke dasarnya lagi bahwa tujuan perusahaan itu pasti akan meminta adanya keuntungan semaksimal mungkin, gitu ya. Profit lah di sana untuk meningkatkan value dari shareholder atau pemegang saham. Ya, dia salah satunya yang dilakukan adalah efisiensi beban. Nah, pajak adalah salah satu bentuk beban. That's why kemudian memang perusahaan pasti akan melaksanakan yang namanya tax planning. Nah, ini ya, pajak itu akan selalu didefinisikan sebagai expenses, burden, gitu ya. Dia tidak ada, bahkan dia adalah burden ya. Kalau misalnya kalian nanti di yang angkatan 2025 belajar pengantar perpajakan ya, pajak adalah suatu kewajiban yang tidak memiliki manfaat secara langsung. So, kita nggak tahu itu manfaatnya apa. Tapi kita memang dipaksa. Secara lebih mendasar lagi, mungkin pajak dapat disamakan seperti pemalakan, gitu ya. Manfaat yang kita dapatkan secara secara cepat adalah untuk tidak mendapatkan sanksi. Atau kalau kita lagi dipalak, kita lagi dibully gitu ya, ya supaya nggak dibully, nggak dipukulin atau nggak diapain gitu ya. Ini sama kayak pajak juga gitu ya. Yang kita bayarkan adalah semata-mata supaya ya memang kita tidak kemudian terkena sanksi. Adapun ya secara dalamnya gitu ya, pajak kemudian dibayarkan pada dasarnya untuk kepentingan negara. Tapi secara realnya lagi, pajak dilakukan untuk sebagai bentuk eh, bahasa Indonesia apa ya? Bahasa Indonesia adalah penyeimbangan penghasilan ya, antara suatu entitas dengan entitas lain supaya semua bisa kemudian menerima eh, tingkat taraf hidup yang sama. Ya, itu similar lah di taraf hidup yang baik. Gitu. Nah, itu bahasa Indonesia gue lupa ya. Penyerap, penyerap, bukan penyerataan.
penghasilan. Ya, lebih tepatnya memang saling subsidi silang lah antara satu sama lain. Oke. Nah, jadi kalau kalian berdiri di posisi akademisi gitu ya, yang memahami unsur akademis dari pajak, kalau kalian idealis sekali, ya tentu pajak ini sifatnya untuk negara, ya. Tetapi kita perlu ketahui bahwa excessive tax itu tidak akan pernah baik, ya, bagi negara itu sendiri. Ya. That's why kemudian pajak itu selalu ada batasan uh, tarifnya. Kita sebut itu sebagai apa, relativity theorem of tax rate kalau nggak salah ya. Tapi intinya adalah kalau kita gambarkan secara grafik ya, ketika suatu tarif pajak itu meningkat, saya itu meningkat gitu ya, tarif pajaknya, dia akan patah pada suatu posisi tertentu. Misalkan di sini. Patah dalam artian bahwa jadinya gitu ya, manfaatnya itu justru melandai bahkan menurun. Seiring meningkatnya tarif pajak, misalnya ini 0% gitu ya. Ini 10% gitu kan ya, 30%, ini 60% gitu. Sampai nanti 100% pajaknya ya. Possible nggak 100%? Ada possible. Bahkan ada yang tarif pajak di 200%. Apakah ada? Ada possible, tapi mungkin bukan tarif pajak penghasilan ya. Tarif pajak konsumsi seperti PPN, PPNBM kan ada yang sampai 200. PPNBM maksimal di 200% by the way. Nah, jadi eh, teorema grafik ini, model grafik ini gitu ya, yang kemudian dapat memberikan pemahaman bagi kalian bahwa pelaksanaan tax planning itu bukan serta-merta untuk suatu sifat individualis, ya, bukan juga sebagai suatu hal yang sifatnya oligarkis ya bahasanya. Seakan-akan mementingkan kepentingan perusahaan kita sendiri, tidak, ya, karena terlalu banyak pajak yang dibayarkan oleh perusahaan tersebut. Let's say kita bicara BUMN lah, yang mungkin besar manfaat apa dampaknya gitu ya. BUMN misalkan Bank Mandiri atau misalnya Waskita Karya membayar pajak yang berlebih eksesif, satu hal yang paling utama tentu adalah labanya turun. Ya, bisa jadi ruginya yang bertambah. Utamanya lagi adalah likuiditasnya dia turun. Utamanya nantinya daya saing dia akan turun. Nah, daya saing ini hubungannya nanti dengan permodalan supaya dia bisa berkembang atau nanti dia bisa bertahan hidup gitu ya. Yang ada orang pribadi maupun entitas badan tersebut jadinya tidak akan bisa menghasilkan di kemudian hari apabila pajak ini diberikan secara eksesif. That's why ketika kalian melaksanakan tax planning, it's not an evil thing to do, gitu ya. You cannot see it as an evil thing to do. Ya, mungkin tax evasion iya itu evil, tapi kalau tax planning itu serta merta kalian sedang membantu negara, ya, supaya yang kalian lakukan itu tetap produktif secara sisi ekonomi. Ya. Jadi perusahaan memang memiliki kewajiban pajak, tetapi kalau mereka pajaknya kegedean pun tidak akan baik untuk long termnya dia. Karena jadinya nanti penghasilannya bakalan turun, penghasilannya turun, pajak di kemudian hari pun akan turun. Gitu ya. So ini long termnya justru jelek, gitu ya. Kayak gitu. Jadi bersemangatlah kalian ketika melaksanakan tax planning, karena itu bukan suatu hal yang sifatnya individualistis, itu lebih kepada suatu kewajiban, terutama bagi kalian yang memahami pajak. Ah, ini ya, manajemen pajak atau tax management adalah kewajiban supaya dia bayar pajaknya itu bisa seefisien mungkin tetapi dengan cara yang benar. Seperti itu. Oke, ini adalah case study yang paling sering sekali dilakukan ya untuk materi seperti ini. Ini mau di IKP, mau di seminar, mau di kelas, pasti dipakai. Tuan Eko, seorang eksekutif muda dengan penghasilan neto 50 juta per bulan dipotong PPh 21 130 juta 300. Berusia 35 tahun, berencana menikah. Dia punya dua opsi untuk menikahi seseorang, antara memang menikahi Nyonya Eka ataupun Nyonya Eva. Masing-masing memiliki kriterianya tersendiri. Nah, uh, um, kita dapat menentukan yang paling secara tax saving gitu ya. Apa ya murni berdasarkan pemahaman kita terhadap perpajakan. Cuman kalau untuk menjawab ini harus ada segi PPh 21 ya. Misalnya di sini kan ada anak 23, 24, 25 juga ya.
Intinya ini salah satu jenis tax planning gitu ya. Murni kok itu uh, bukan suatu hal yang salah juga kemudian kan untuk memilih di antara Nyonya Eka ataupun Nyonya Eva. Kalau misalnya dua-duanya sama skornya, baik performance, status, pendidikan, keluarga, bibit, bebet, bobotnya oke, murni sekarang tax savingnya gimana? Yaitu uh, tax planning di sini kemudian muncul sebagai suatu bentuk uh, pengambilan keputusan yang baik. Gitu ya. Nah, ini tadi kita udah sering back and forth untuk bahas ini, efisiensi utamanya. Ya, oke. Nah ini ya, penghematan tax saving itu ya, penghindaran avoidance, pelanggaran itu tax evasion. Ya, tadi ya. Oke. Nah, kemudian ada namanya aggressive tax planning. Baik. Jadi kalau misalnya kita bicara tax planning, ya sebetulnya jadi gini, di dunia internasional memang normally kita akan menyebut tax planning dan tax evasion. Tax avoidance itu adalah tambahan aja. Karena avoid dan evade itu kan sebenarnya hal yang sama. Avoiding dan evading sebenarnya suatu hal yang sama. Avoid itu ya menghindar gitu. Evade itu mungkin lebih tepatnya mengelak ya. Jadi iya, lebih dalam terminologi, kalau kita bahas terminologi, kalau avoidance itu misalkan ada tiang nih, motor kita atau mobil kita nggak lagi diem, lagi nggak jalan gitu ya. Dan kita memang tidak ditakdirkan untuk kena itu kecuali kalau kita ngegas. Kalau kita gas nih mobilnya ya kena itu tiang gitu, kita nabrak. Tapi kita avoidance itu dengan kita cara belok kiri, belok kanan. Nah, pada dasarnya kita memang tidak wajib juga kok gitu ya. Itu ada suatu pilihan di sana. Nah, tapi kalau evading itu kalau kita lagi jalan, ya kan, depan mau nabrak nih, gitu kan. Dan secara takdir kalau kita nggak belok, itu kita pasti nabrak. Gitu. Kalau tadi aja kita, kalau lagi kita nggak gas gitu. Nah, kalau evade dalam kondisi yang sedang akan menabrak, gitu ya. Nah, tapi intinya dua hal ini sama sebetulnya. Nah, kemudian apa kemudian yang bisa membedakan itu ya? Tax planning itu ada yang agresif, ada yang tidak. Agresif itu ya definisinya adalah suatu hal yang dilakukan semata-mata ya itu murni untuk uh, tujuan perpajakan gitu ya, supaya nanti misalkan pajaknya lebih rendah. Gitu ya. Tapi tadi mungkin ya lebih lebih tepatnya masih masih lebih legal gitu ya. Nah, cuman kalau tax planningnya itu dilakukan secara agresif, maka tujuan yang dilakukan itu tidak ada bahkan tujuan bisnisnya di sana. Maksudnya gimana? Let's say kita buat suatu transaksi dengan suatu entitas lain, atau bisa gini, kita punya perusahaan PT ABC. PT ABC itu bertransaksi dengan perusahaan-perusahaan yang lain gitu kan. Nah, ini ada hubungannya dengan pertemuan sebelumnya mungkinnya untuk angkatan 2324. Kemudian PT ABC untuk tujuan murni semata-mata untuk perpajakan dia membentuk PT XYZ. Itu XYZ itu nggak ada tujuannya tuh, dia murni cangkang aja, nggak ada tujuan bisnis di sana, nggak ada tujuan misalnya pembukaan cabang di sana. Itu ketika dilakukan dan dia ternyata murni untuk menurunkan pajak, dia keluar biaya bikin PT kan, keluar biaya administrasi juga kemudian untuk menjalankan proses di pajaknya. Nah, itu disebut aggressive tax planning. Most of the time aggressive tax planning gitu ya, itu tidak disarankan untuk dilakukan. Kenapa? Ada satu hal yang tadi gue kelewat. Ya. Aggressive tax planning, ya. Jadi berbeda dengan antara tax planning dan tax avoidance atau non aggressive versus aggressive tax planning adalah ketika ketahuan oleh kantor pajak. Ketika kantor pajak atau fiskus atau negara mengetahui kita melaksanakan tax planning, dia akan mendukung. Kenapa dia mendukung? Karena fasilitas yang diberikan itu sudah sesuai juga dengan yang dia harapkan, atau si DJP harapkan, atau si negara harapkan. Bahkan negara kok yang membuat fasilitas tersebut. Negara juga yang membuat skema. Negara ketika melihat kita melaksanakan tax planning, dia akan merelakan dan bahkan memang mendorong supaya kita melaksanakan tax planning. Kenapa? Ingat yang grafik tadi. Kalau kita bayar pajaknya eksesif, itu juga jelek untuk negara. Nah, jadi kalau tax planning, negara itu pasti mendukung. Tapi kalau kita melaksanakan tax avoidance, salah satu ciri utamanya adalah negara pasti tidak menyetujui lah, gitu ya.
Walaupun mereka mungkin nggak bisa ngapa-ngapain ya kalau loophole, tapi yang mereka bisa lakukan adalah di kemudian hari loop tadi akan ditarik semakin kencang. Dalam artian celah tersebut pasti akan ditutup kalau misalnya DJP tahu bahwa itu ada celah, gitu. Dalam artian negara tidak mengekspektasikan wajib pajak untuk menggunakan ataupun melaksanakan hal tersebut. Ya, tapi memang mereka nggak bisa ngelanggar juga, nggak bisa ngelarang juga karena itu bukan suatu evasion, bukan suatu hal yang ilegal, gitu. Itu celah kan, murni. Tapi kalau mereka tahu itu dilakukan, mereka kan dengan dengan serta merta pasti akan melakukan penutupan atas celah tersebut. Itu perbedaan utamanya, gitu ya. Oke. Nah, tax avoidance ada lebih baik daripada ini sebetulnya. Tapi paling mudahnya ya kategorisasinya adalah transfer pricing, tin capitalization, treaty shopping, dan CFC, Controlled Foreign Corporation. Ya. Nanti angkatan 2025 kalian mungkin akan banyak mendengar yang namanya BEPS, Base Erosion and Profit Shifting. BEPS ini adalah suatu hal ya, frasa yang disetujui secara internasional untuk menyatakan suatu hal yang pada dasarnya bersifat tax avoidance. Dia celah, gitu ya. Dia celah dan negara ataupun fiskus masing-masing negara itu sudah setuju bahwa uh, kita akan bersama-sama bergerak untuk menutup celah ini, menarik bersama-sama loop tadi supaya celah itu semakin kecil dan sifatnya internasional. Nah, nanti kita akan mengenal ada BEPS 1.0, enggak, sorry, BEPS 1, BEPS 2, BEPS 3, BEPS 4, 5, 6, 7, 8, kalau nggak salah ada 10 ada BEPS. Masing-masing itu ada agendanya terkait dengan suatu uh, loophole yang sedang mereka coba tarik secara internasional supaya apa hole tersebut bisa kecil. Nah, itu ya. Kayaknya bukan cuma 10, kayaknya ada banyak nih. Ada 11 kayaknya kalau nggak salah ya. Nanti kita coba lihat. Silakan kalian coba sambil typing, coba kalian searching gitu ya. Coba nanti kalian chat di kolom chat. Ada berapa BEPS di internasional yang saat ini sedang digarap oleh setiap perusahaan. Perusahaan oleh setiap negara, pemerintahan gitu ya. Nah, tapi yang paling mudah untuk kalian ketahui saat ini ya ini. Transfer pricing, dan capitalization, treaty shopping, dan controlled foreign corporation. Coba di selanjutnya mungkin nanti kita akan, kalian pasti pengen tahunya Kak, jadi gimana cara lakukannya gitu ya. Eh, Oke, kita coba lihat lebih dalam. Kalau tadi ini kayak udah kita bisa lewat gitu ya. Ini kita udah tahu tadi ya, legal, ilegal dan lain sebagainya, legitimate atau tidak dan lain sebagainya ya. Dan lain-lain. Ini kita udah bahas di awal tadi. Oke, ya. Betul, ini tax planning akan dilakukan pada setiap posisi yang ada. Ketika mau mendirikan, ketika akan menjalankan, dan ketika nanti bahkan mau menutup perusahaan pun kita perlu melaksanakan yang namanya tax planning. Ya. Nah, eh ya ini kayak contoh kasus lagi. Tadi ya yang dibilang di awal, bentuk usaha apa yang akan dipilih oleh seseorang? Apakah PT, apakah CV, firma, ataukah orang pribadi? Gitu ya. Nah, oke. Ini ada salah satu contoh. Jadi untuk bentuk PT gitu ya, ini perhitungan tarif efektifnya dulu ya ketika PPh Badan masih 25%. PPh Badan itu eh, ada perhitungan tarifnya menggunakan pasal 17 ayat 1 huruf 2B, ada yang pasal 31E, di mana tarifnya lebih rendah setengahnya. Jadi yang awalnya 25% jadi 12,5%. Atau kalau yang sekarang 22% jadi 11%. Nah, tergantung tuh. Nah, ini ya, kurang lebih beban pajaknya di 32,5% atau 21,25% kalau menggunakan tarif yang lama di 25%. Ya. Kemudian kalau misalnya dia melakukan dengan orang pribadi ya, ada perhitungannya. Net income-nya berapa, dikurangi dengan PTKP-nya berapa, penghasilan tidak kena pajak, kemudian dia ada penghasilan kena pajaknya berapa, dan dikenakan dengan tarif yang sifatnya progresif, 5, 15, 25, 30, 35%. Gue yakin kayaknya angkatan 25, kalau kalian masuk ke fiskal, sebelum kalian masuk pun kalian udah pernah tahu bahwa tarif pajak itu progresif. Karena entah entah ya, kalaupun kalian anak IPA, kayaknya kalian setidaknya kalian tahu bahwa tarif pajak pribadi itu progresif. Kalau anak IPS udah pasti tahu karena gue yakin di kalian pasti ada namanya mata kuliah mata pelajaran minatnya ekonomi. Tapi entah ya tergantung apakah kalian dapat ekonomi atau tidak ya. Tapi kalau IPS kayaknya dapat siap saya. Nah, di sana ada progresif.
Yang mana tarif pajaknya ini berbeda dengan tarif pajak badan tadi. Nah, di sini eh, jadinya kita bisa kelihatan kok berapa tarif burden burden rate ataupun efektif tax rate ini di akhir waktu ketika memilih antara bentuknya badan gitu ya ataukah orang pribadi. Ini kalau bentuknya persekutuan gitu ya. Gue mau teknis tetapi khawatir kalian justru bingung. Jadi nanti kita lihat dulu teorinya ini di depan ya karena kita masih punya banyak waktu. Ini dulu teorinya, nanti kita lihat praktikal di belakang. Nanti gua kasih tahu kok, tenang. Praktikalnya kayak gimana? Ah, ini tax implementation ketika sudah jalan dia harus baik administrasinya ya, tadi ya manajerialnya dan kontrol. Oh, POAC itu C-nya controlling. Nah, baru ingat. Jadi dikontrol apa dievaluasi dan lain sebagainya gitu ya. Iya, ini oke, ini penting. Kalau misalnya memang ini di perlombaan ditanyakan gitu ya, apa kemudian tax planning itu? Tax planning itu kalian nggak harus ribet-ribet jawab, oh ada transfer pricing, ada apa gini-gini, ada apa perusahaan cangkang dan lain sebagainya. Karena itu masuknya tax avoidance. Ya. Yang ribet-ribet, yang mumet, yang orang nggak banyak tahu itu tax avoidance sudah pasti. Ya. Tapi kalau tax planning itu udah pasti negara tuh ngasih tahu ke kalian bahkan how to-nya. Ya. Ya, mungkin gak banyak orang yang tahu gitu ya. Salah satu bentuk edukasinya adalah via IKPI, via Asosiasi Perpajakan, via Asosiasi Konsultan Pajak, via kita konsultan pajak gitu. Nah, aktivitasnya gimana? Pertama, secara administrasi. Diharapkan kalau misalnya memang kalian mau melakukan perpajakan dengan baik, kalian melaksanakan pembukuan juga yang baik, gitu ya. Akuntansinya harus dijalankan secara benar, gitu ya. Secara sesuai dengan koridor yang berlaku, gitu ya. Nah, kenapa? Dimulai dari akuntansinya saja itu sudah kita bisa mengetahui gitu ya nantinya. Jadinya laba bersih kita aslinya berapa sih? Kita nggak akan salah, nggak akan under value ataupun over value ketika menentukan margin dari perusahaan tersebut, gitu ya. Nah, ini kan ada hubungannya dengan pajak juga, gitu ya. Nah, kemudian sistemnya dari SDM ya, ya. Kita memilih siapa yang melaksanakan kewajiban PPN-nya, kewajiban PPh-nya, kontrolnya seperti apa, kertas kerjanya seperti apa, alur pelaksanaannya seperti apa supaya pelaksanaannya bisa uh, lancar setiap bulan gitu ya. Tidak kemudian kita saling nunggu, tidak kemudian uh, satu sama lain itu bisa redundant informasinya atau bahkan ada missing link di sana di mana jadinya ada posibilitas informasi yang kita terima itu kurang lengkap. Misalnya seperti itu. Nah, itu ada hubungannya di administrasi. That's why kenapa nama kalian adalah administrasi fiskal. Ya, tapi kalau fiskal lebih dalam lagi itu fiskal kan fiskal negara ya. Tapi ya, tentu banyaknya kalian akan mempelajari nanti bagaimana sih kemudian ketika pelaksanaan supaya perusahaan tersebut dapat melaksanakan administrasi perpajakan dengan baik. Ya. Kemudian review. Kalian akan melaksanakan yang namanya TDR, Tax Diagnostic and Review. Most of the time, tax diagnostic and review ini dilakukan oleh konsultan pajak. Tapi itu juga didorong untuk dilakukan di internal perusahaan ataupun entitas badan tersebut. Kenapa? Apa sih yang dilakukan? Dia akan mereview apakah semua kewajiban perpajakan sudah dilaksanakan dengan baik atau tidak. Supaya setidaknya kita bisa menghindari sanksi yang timbul di kemudian hari. Karena sanksi ini pun gitu ya, kalau memang dikenakan, dia justru akan sangat memberatkan sekali dari cash flow-nya kita, ya kan? Let's say misalkan kita ada ketidakpatuhan, ada kebocoran sana sini. Misalkan kebocoran maksudnya apa? Si administratornya gitu atau akuntannya yang melaksanakan pekerjaan itu atau ya tax adminnya itu eh, kurang baik dalam melaksanakan pengadministrasian. Misalnya NPWP lawan transaksi itu nggak dilengkapi dengan baik gitu. Misalnya kita nggak banyak tahu atau invoice itu tidak rapih gitu ya antar masing-masing vendor. Itu dapat mempengaruhi gitu ya dan bisa jadi nanti di kemudian hari akan menjadi pertanyaan oleh kantor pajak. Dan jackpotnya lagi bisa jadi kewajiban tahun pajak misalkan let's say 5 tahun itu langsung dikenakan di suatu tahun yang sama. Misalkan langsung, oh ini ketahuan nih 5 tahun ke belakang kita nggak melaksanakan kewajiban PPN dengan baik. Jadi tagihnya langsung seabrek gitu misalkan ya, let's say. Gitu ya. Contoh kayak gitu. Ya, ini review atas semuanya, ini bisa kita lewat. Intinya adalah review.
That's what tax planning happen. Ya, mapping gitu ya kewajiban masing-masing, mapping biaya, uji silang kemudian. Oke, ini perlu gue bahas. Sebelum kita masuk ke yang teknis tax avoidance ya teman-teman ya. Jadi kalau tax planning, di akhir tahun ketika melaksanakan review itu kita akan melakukan yang namanya ekualisasi. Nah, sebelum gue jelaskan apa itu ekualisasi, gue berharap angkatan 23 atau 24 ada yang ngasih gue ya, atau 22 kalau masih ada. Coba sampaikan apa itu ekualisasi. Biar yang angkatan, ya Vivi. Um, oke, maaf ya kalau misalkan aku terlalu banyak ngomong atau mendominasi Gak kelas apa-apa, di sini. gak masalah Jadi loh. ini kebetulan uh, kemarin aku juga mempertanyakan ini sih di kelas PPA Badan. Aku dari 2024 BTW. Nah, jadi Ya, ya. ekualisasi itu adalah gimana biasanya ini berlaku ke badan ya setahu aku Kak. Yes, yes, Gimana yes. kita itu menguji antara mungkin ini deh simpelnya tuh kalau kita di accounting kan kita mengenal namanya asas matching cost against revenue ya. Jadi ekualisasi itu Benar. adalah Ya, jadi kita tuh nguji si DJP tuh nguji kira-kira bener gak sih si perusahaan itu tuh biayanya segini, kalau pemasukannya segini tuh kira-kira biayanya tuh yang normal itu atau yang literally yang bener-bener tuh berapa dengan cara ya, diujinya dengan pajak yang lain. Kayak misalkan nih kita menguji tentang revenue atau salesnya. Nah itu bakal di kan kalau pendapatan bakal nanti diujinya ke PPN-nya. Terus kemudian kalau misalkan kita eh, apa namanya nanti beban gaji atau deductible expense di pasal 6 itu bakal diujinya dengan eh, output PPh 21-nya dari karyawannya. Jadi kayak kita menguji pajak satu dengan pajak yang lainnya supaya ketahuan bener nggak sih yang mereka bebankan tuh seperti itu kayak gitu. Jadi dia proses itu sih Kak baik. pendek pengetahuan Good. aku. Benar sekali, Vivi. Thank you. Gak masalah ya. Kita kalau misalnya Vivi nanti mau jawab lagi itu nggak masalah. Karena dulu juga gue recet kalau kelas kayak gini ya. Maksudnya dulu gue sering jawab-jawabin di chat atau gue on mic gitu ya. Kenapa ya? Ya daripada nggak ada yang jawab gitu. Satu gitu ya. Yang kedua, ya it's a good thing untuk kalian menyampaikan apa yang kalian ketahui karena itu adalah bagian dari pembelajaran juga gitu ya. Sebaik-baiknya belajar adalah mengajari yang lain. Jadi karena kalian akan lebih paham ketika kalian bisa menyampaikan itu dengan bahasa kalian sendiri kan, gitu ya. Terutama dalam salah satu halnya adalah dengan mengajarkan itu kepada orang lain. Nah, ini penting juga untuk angkatan 25 mungkin ya. 23 juga terutama. Em, Kalian tidak akan semakin bodoh atau tidak akan justru kekurangan pengetahuan kalau misalnya mengajari orang lain, gitu ya. Entah itu hadis atau bukan ya. Tapi intinya dengan kalian mengajari orang lain justru ilmu kalian yang akan bertambah gitu ya. That's why kenapa dulu ketika gue masih maba gitu ya, em, walaupun itu materi sebenarnya gue juga sama-sama masih ngeraba-naba gitu ya. Tapi nggak masalah, ayo kita adain Zoom gitu ya misalkan. Let's say ayo kita Zoom bareng, kita bahas ini gimana. Coba gue bantu jelasin ini dan sebagainya gitu ya. Dan itu sangat-sangat didorong gitu ya untuk kalian lakukan itu. Kenapa? Karena itu semakin bisa membuat kalian memahami materinya. Ya, dibandingkan kalian hanya secara mendengar saja. Mengajarkan itu lebih mendalam lagi ya gitu. Asal ya jadi dari dulu eh, kalau misalnya kalian tanya dulu gue gimana ketika kuliah, banyaknya gue akan eh, mencoba mengajarkan itu kepada orang lain. Bukan untuk sombong ya, bukan untuk kemudian eh, menganggap diri gue paling hebat, tidak. Tapi justru semata-mata supaya gue baca lagi itu materi gitu. Nah, kenapa? Let's say kayak gini deh. Gue udah lama mungkin nggak buka lagi materi text planning. Tapi dengan gue coba ngajarin kalian apa itu text planning, ya, gue nge-recall lagi materi yang sudah cukup lama gue tidak dalami itu ya, gitu ya. Dan itu akan justru semakin memperkuat pemahaman gue terkait text planning, gitu. Jadi, nah, um, oke, tadi betul sekali Vivi, ya. Ekualisasi secara bahasa dia adalah menyamakan ya atau menyandingkan, sorry, bukan menyamakan, menyandingkan ekualisasi equal. Apakah dua dua pos ya, pos itu maksudnya dua dua hal apa akuntansi versus perpajakan misalnya itu angka-angkanya match, connected atau enggak nih gitu ya. Beberapa pos akun itu seharusnya bisa match gitu ya. Jadi gini, ketika kita melaksanakan review atas perpajakan
kita dapat mereview kepada grassroots, bukan grassroots, kepada akarnya gitu. Akarnya misalnya kita cek lagi invoice-nya satu-satu ya gitu ya. Kita cek lagi nih transaksinya satu persatu. Tapi kan itu lama ya. Nah, that's why kemudian ada yang namanya tax control. Kenapa disebutnya kontrol gitu ya? Karena yang kita lakukan murni sebatas monitoring. Kalau dia bahasanya adalah monitoring, tentu dia harus melihatnya secara helikopter view. Untuk dia bisa melihat helikopter view, tentu informasinya itu harus bisa sesimpel mungkin untuk bisa kita melihat apakah itu sudah betul atau tidak. Tidak perlu kemudian harus dia melihat populasi secara menyeluruh. Misalkan let's say ya udah dia sampling, tapi bukan sampling, dia melihat dari nilai totalnya. Ya. Jadi contoh, mungkin ini untuk analogi buat yang angkatan 23, dua lima gitu. Misalkan kita punya kewajiban suatu kewajiban pajak gitu. Kewajiban pajak kita misalkan berhubungan dengan PPh satu karyawan. Let's say, ini paling gampang nih harusnya nih buat kita. Karyawan itu kan ada kewajiban PPh satu ya tadi. PPh satu nanti kan pelajari lah. PPh satu itu apa? Tapi ini ada kewajiban namanya pasal 21, pajak penghasilan pasal 21. Dan itu adalah salah satunya kewajiban adalah untuk gaji kepada karyawan. Untuk kita bisa mengecek apakah kewajiban kita di PPh pasal 21 sudah dilaksanakan dengan baik atau tidak, kita tinggal bandingkan saja nilai total pajak yang kita sudah bayarkan atau sudah kita administrasikan dengan nilai biaya gaji yang sebetul-betulnya kita tuliskan dalam laporan keuangan kita. Misalkan contoh paling gampangnya gini. Kita misalkan mengeluarkan gaji 50 juta di bulan ini gitu ya. Kemudian kita cek berapa sih nilai gaji yang sudah kita administrasikan dalam kertas kerja PPh satu kita. Oh, ternyata angkanya udah sama nih 50 juta atau ternyata ada perbedaan. Nah, perbedaan ini yang perlu kita cek kembali, baru kemudian secara mendalam kita cek gitu ya. Oh, ternyata perbedaannya karena ada perbedaan angka kah ataukah ada yang salah kah ataukah ada yang kelewat dan lain sebagainya. Gitu. Tapi kalau udah sama, most of the time 90% itu seharusnya sudah benar. Jadi ekualisasi adalah cara paling mudah dan paling cepat untuk kita mengecek apakah suatu hal itu benar atau tidak. Dan ekualisasi ini adalah hal yang dilakukan juga oleh kantor pajak untuk menguji secara cepat dari ribuan dan jutaan wajib pajak yang ada gitu ya. Apakah mereka telah melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik atau tidak? Gitu. Nah, itu ekualisasi ya. Kemudian ini uji silang juga sama ya, dia ekualisasi. Baru keluar nih kata ekualisasinya. PPN masukan output, data eksternal, dan omset, dan lain sebagainya. Uji kebenaran, rekonsiliasi. Nah, ini kita lewat dulu ya teman-teman ya. Ini karena hubungannya dengan koreksi fiskal, negatif positif, nanti kalian akan pelajari lebih dalam gitu ya. Kita murni kepada teoritis aja. Nah, dulu ya, ini lucu nih. Ya, ini adalah salah satu bentuk loophole yang semakin ditarik. Ya. Jadi dulu itu ada namanya tax planning untuk natura kenikmatan dan untuk tunjangan PPh ya. Jadi ini PPh pasal 21 nih. Ini gue kasih contoh. Ini salah satu loop tadi yang semakin ditarik gitu ya, semakin kecil tarikannya. Dan itu terjadi di tahun-tahun baru-baru ini gitu ya, 2023, 2024. Nah, dulu ya, ini PPT tahun 2021 2022 ya, by the way teman-teman. Salah satu hal yang bisa kita lakukan di tax saving ataupun tax planning adalah dengan memilih apakah sebaiknya kita melakukan pemberian penghasilan secara natura, maksudnya kita ngasih ngasih beras, ngasih barang kepada karyawan gitu ya, sebagai bentuk lain dari gaji, ya. Ataukah misalkan terkait dengan tunjangan nih, apakah beban pajaknya karyawan itu sebaiknya kita tanggung, ataukah sebaiknya kita lakukan penunjangan, kita kasih lagi ini tambahan gaji untuk menet off pajak tersebut, ya, atau kita ya udah biarkan aja. Dua hal itu, natura kenikmatan dan tunjangan pajak karyawan, itu adalah dua hal yang eh, dua pilihan gitu ya, yang dulu sering sekali dilakukan dalam fungsi tax planning dan saat ini sudah tidak bisa dilakukan lagi karena sudah ditutup pilihannya. Jadi sudah bukan ditutup dan nggak bisa, tapi udah nggak ada pilihan lagi. Jadi kalau dulu ada dua opsi, ditunjang atau tidak, sekarang udah nggak bisa. Nggak ada kategori tidak ditunjang dan sebagainya. Untuk dulu misalnya natura ataukah tidak, sekarang udah tidak ada opsi itu lagi karena mau dia diberikan natura atau diberikan secara cash sekalipun pajaknya akan tetap sama.
Jadi ini gak usah gue bahas detailnya, tapi itu untuk memberikan kalian gambaran bahwa akan selalu loophole ini akan selalu ditarik gitu ya. Gitu. Nah ini dulu pilihannya ada nih, makan bersama atau tunjangan makan, jemput karyawan atau kita kasih uang buat dia naik bis. Apakah kita kasih dia fasilitas perusahaan berupa kendaraan atau kita kasih uang supaya dia dapat bisa sewa kendaraan sendiri. Kita kasih handphone atau kita sewain handphone. Kita kasih uang saku perjalanan dinas atau kita bayarin dia perjalanan dinasnya misalkan. Itu bonusnya apakah bonusnya nanti kita kasih sekarang atau kita kasih nanti gitu ya. Nah, ataukah PPh sudah ditanggung apa ditunjang, fasilitas pengobatan sekalipun gitu ya. Apakah kita kasih uang, kita reimburse ataukah kita kerjasama dengan klinik ya. Jadi kita langsung kasih uang ke klinik gitu kan. Ini pilihan-pilihan ini dulu adalah bentuk dari tax saving, tax planning lah. Gitu ya. Ya, lebih banyak lagi tax avoidance. Enggak, ini lebih banyak tax planning justru ini. Ini tax planning dulu tuh. Sekarang udah nggak bisa. Ya udah nggak ada ini. Ini semua udah nggak ada. Lucu ya. Ini udah nggak ada gitu bisa lewat gitu ya. Ini udah nggak ada. Ya ini udah nggak ada. Ini udah nggak ada. Oh nggak, TI, DE, NTI, NDE ini mah bukan nggak ada ya. Lebih tepatnya ini mungkin masih relevan untuk kalian ketahui. Jadi gini, ini ada matriks, teman-teman ya. Contoh untuk PPh satu dan PPh Badan. Ini penting. Kenapa gue anggap penting? Karena mungkin ini bisa diimplementasikan di tempat yang lain. Sekarang udah ditutup, mungkin memang kerannya sudah ditutup. Tapi gue yakin mungkin di masa mendatang, ketika kreativitas kalian semakin diasah, ini adalah salah satu hal yang kalian perlu ketahui juga. Jadi gini, dulu itu kalau untuk PPh satu dan PPh Badan, gitu ya. Nah, ini gue harus jelaskan menggunakan gambar aja. Jadi dulu itu kalau misalnya kita eh, menentukan perpajakan gitu ya, itu eh, kita memilih apakah pajaknya ini akan kita bebankan di perusahaan ataukah kita akan bebankan di orang pribadi. Gimana contohnya? Let's say gini. Contoh gini lah. Kita punya PT ya, teman-teman ya. Kita punya PT, kita menjadi direktur di perusahaan tersebut. Tapi kita juga memiliki perusahaan tersebut. Misalkan let's say 70% itu sahamnya milik kita juga. Tapi kita juga sebagai direksi. Yang mana kalau kita direksi, kita juga berhak untuk mendapatkan gaji. Sekarang gini, entitas pribadi, ya, OP, dan entitas badan, PT misalkan gitu ya, adalah entitas yang terpisah. Walaupun dua orang ini pada dasarnya orangnya sama, punyanya Tuan A gitu. Misalnya secara pribadi dia Tuan A dan dia juga memiliki saham mayoritas di PT tersebut gitu. Beneficial owner-nya ya, BO-nya kita sebutnya, BO-nya itu sama. Tapi untuk kepentingan penghitungan perpajakan dan kepentingan legalitas, entitas OP maupun entitas PT ini dianggap sebagai dua entitas yang terpisah, berdiri sendiri. Implikasinya adalah masing-masing memiliki kewajiban pajaknya masing-masing. Teks. Karena BO ataupun beneficial owner atau ya beneficial bahasa simpelnya apa ya? Penerima manfaat aslinya, orangnya gitu. Itu ujung-ujungnya adalah sama. Ketika kita menerima penghasilan, kita ingin pajak secara global ini, secara secara all gitu ya, untuk di tingkat pribadi maupun di tingkat PT itu kita pengennya rendah dua-duanya. Ketika di jumlah itu ya, itu kita pengen ketika di jumlah itu dia dua-duanya rendah. Pilihannya kan gini, apakah di OP yang kita kecilkan ataukah di PT yang kita kecilkan gitu ya. Tapi intinya ada posibilitas ketika OP kita kecilkan PT jadi naik gitu ya. Ada posibilitas itu. Tapi kita upayakan ya kalau bisa di OP turun, di PT juga turun. Nah, itu apa sih kayak gitu. Di PP satu dan versus PP Badan dulu kita mengenal adanya TI, TI DE gitu ya. TI itu adalah taxable income, DE itu adalah deductible expenses. Maksudnya gimana? Contoh gini. Jadi em, ini ada baris kosong nggak ya? Oke, ini gue stop share dulu ya. Ini gue tambahkan dulu di apa di tampilannya satu blank page ya supaya kita bisa coret-coret lebih enak. Ya. Oke, insert blank page after page 56. Yes. Oke, kemudian rotate left or right. Oke.
Iya, kemudian gue present lagi. Let's say tadi kita lihat teman-teman ada TI, NDE. Misalkan ada penghasilan perusahaan, PT tadi ya. Dia dapat penghasilan gitu ya dari suatu, misalkan dari omset lah. Ada penjualan jasa dan sebagainya. Kemudian karena PT itu direksi misalnya salah satunya adalah kita gitu ya. Kita kan dapat gaji gitu ya. PT dapat fee, dari PT kita dapat gaji. Perlu diketahui teman-teman, masing-masing tingkatan ini punya teks masing-masing. Jadi kita harus bisa mengupayakan bahwa teks ini seefisien mungkin. Itu adalah fungsi dari tax planning, gitu kan? Nah, eh, ketika PT memberikan gaji kepada kita, gitu ya. Jadi saya misalkan ada laba di sana gitu ya. Misalkan 100 juta, misalkan gitu ya. Nah, misalkan ada laba di PT ada 100 juta, laba itu laba bersihnya ya. Ini untuk memudahkannya ya, aslinya kan rumit gitu ya. 100 juta ini kemudian kita turunkan sebagai gaji misalkan 70 juta. Ini gaji ya teman-teman, bukan dividen saham ya, KOP. Ketika ada sisa laba 100 juta, kemudian kita keluarkan gaji 70 juta, artinya kan nantinya jadinya sisa laba bersih kita sisa 30 di PT. Sedangkan di OP kita dapat penghasilan 70 juta. Ujung-ujungnya ya, di PT dan di OP kita masing-masing memiliki penghasilan itu 100 totalnya ya, sesuai dengan memang ya laba bersih tadi gitu. Nah, bedanya adalah jadinya di PT kita dipajakinnya dari nilai dasar 30 juta ya dikalikan dengan tarif pajaknya misalkan 22% gitu ya. Sedangkan di OP kita tarif kenal tarif PPh 17 ya, progresif ya. Nah, ini kan kena pajak masing-masing. PPh OP, yang ini PPh badan. Gitu ya. Nah, sekarang menjadi pilihan nih. Apakah kemudian pemberian manfaat tadi, misalkan ini kan gaji. Kalau gaji bisa nih untuk jadi DE atau deductible expenses bagi perusahaan. Yang mana 70 yang diberikan itu kemudian menjadi pengurangan 100 jutanya di PT. Sehingga ya overall burdennya ya kurang lebih 30-70 ya. Income yang dihitung adalah 100 ya pada dasarnya gitu ya. Nah, eh, kita kalau kembali lagi ke yang tadi nih ya, bahwa ada namanya TI, DE, NTI, NDE, NTI, DE, TI, NDE gitu. Maksudnya gimana sih Kak? Ya, udah ribet banget sebanyak banget. Ya. Jadi contohnya ada kondisi di mana suatu hal, contoh biaya gaji, dia itu di tingkat orang pribadi ya, di tingkat OP seperti ini, dia dipajaki, tapi aman aja, tenang aja, karena di perusahaan itu dapat mengurangi beban perusahaan kita. Sehingga pada dasarnya ujung-ujungnya nanti pemajakan kita ya ideal lah gitu kurang lebih. Nah, tapi bisa juga ya dia apa kondisinya misalkan kita berikan penghasilan kepada diri kita itu dalam bentuk barang misalkan. Dulu ini dulu ya, kita bisa dulu dalam bentuk barang. Ketika kita memberikan dalam bentuk barang ya, kita itu dulu ya tadinya akan dapat misalkan 70 juta dalam bentuk TV misalkan atau motor gitu. Di kita ini kita nggak kena tarif progresif, nggak kena pajak. Tapi di perusahaan kita jadinya non deductible expense. Artinya kita nggak kena di 30 ya. Tapi kenanya dari 100 kayak 22%. Memang sih kita nggak kena pajak di orang pribadi, tapi pajak di perusahaan kita jadi gede. Jadi lebih besar daripada sebelumnya. Bukan gede, jadi lebih besar daripada sebelumnya. Gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian bisa juga kita tadi berikan dia dalam bentuk makan bersama. Ya. Misalkan let's say ya udah dia ada nih fasilitinya. Kalau kita makan bersama ya di peraturan regulasi undang-undang ya, dia boleh dibebankan di perusahaan dan dia juga tidak menjadi objek pajak di orang pribadi. Jadi di sininya non taxable. Jadi ini ya nggak kena pajak. Di sini mengurangi pajak 70. Ini optimal sekali. Karena jadinya kita pemajakannya based on 30 jadinya bahkan. Walaupun kita sebenarnya menerima manfaat 100 gitu ya. Let's say. Nah, itu ada kondisi tersebut. NTI DE. Jadi adalah kondisi paling optimum gitu ya. Kalau bisa kita kejar ke sini, kita kejar ke sini. Tapi sometimes ya memang hati-hati itu bisa jadi tax avoidance, aggressive tax planning gitu ya. Nah, ada juga kondisi di mana dia TI, kemudian NDE. Misalkan kalau kita ngasihnya dalam bentuk hadiah kepada keluarga kita misalkan. Saya ngasih kepada istri saya misalnya.
untuk dia belanjain Dior gitu ya, atau beli hal-hal lain lah untuk kepentingan pribadi. Dan itu bukan gaji gitu. Itu nggak, kalau gaji kan ada hubungan dengan usaha gitu. Itu ya, dalam kondisi tersebut, dia dipajakin, ya, dia tetap kena pajak 70 di orang pribadi. Dan dia nggak bisa mengurangkan ini. Jadi dia kenanya juga dari 100. Jadi beban dia akan eksesif. Nah, this is what we call excessive tax. Dia kena di 100 juga dan ini kena 70 juga. Total-total jadi kena DPP-nya di 170 kan. Tadi ada beberapa beberapa klausul. Ada yang kena 170. Ada yang kena di let's say 30-nya aja. Misalkan. Ada yang kena di 70-nya aja. Misalkan. Ada yang kena di 100. Ya. Nah, ini kalau soal kena di 100 atau kena di 170, kena di 170 udah pasti nggak akan bener. Ini nggak akan pernah bener ya. Ya. Antara kena di 170, 30, 70, 100, ya. Eh, yang antara tiga ini gitu ya. Ini kita tinggal pilih mana yang kira-kira pajaknya paling rendah. Ya, itu. Mana yang pajaknya kira-kira paling rendah. Nah, ini kita kemudian jadi planning. Tapi kalau misalnya kita kesini ini udah eksesif. Ini harus kita hindari. That's why kemudian di slide sebelumnya NTI versus DE, TI versus DE, NTI versus DE. Hindari yang TI NDE. Gitu ya. Udah pasti kalau TI NDE udah nggak boleh kita ikutin tuh, gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh pilihan. PH21 ini udah nggak berlaku lagi tax planning-nya. Ya. Tapi bisa jadi ini akan analogi tadi bisa berlaku di hal lain, di pajak-pajak yang lain. Nah, itu untuk diketahui. Ini tadi ya TI, NDE dan lain sebagainya. Pajak tunjang atau lain ini bisa gue lewat karena itu udah nggak relevan lagi. Apa lagi bentuk tax planning? Tax planning contoh adalah kalau misalnya kita dulu tuh ya, ini juga udah nggak berlaku by the way. Dulu tuh kalau kita nggak punya NPWP ya, kita dikenakan kenaikan 1% dari tarif yang seharusnya. Kan kita harusnya tarifnya cuma 10% jadi 20%. Jadi ya udah tax planning adalah dengan kita menyediakan NPWP tersebut, kita mendaftarkan diri untuk dapat NPWP-nya gitu ya. Tapi sekarang udah nggak ada lagi nih kata ini. Itu adalah bentuk tax planning gitu. Nah, iya dan lain-lain sebagainya. Koreksi fiskal. Nah, ini strategi nanti gue kirim kalian bisa baca secara mandiri gitu ya. Tax planningnya PPh 3 kayak gimana. Nah, ini utamanya pasti ada reviewnya ya gitu ya. Paham. Contoh di PPh 3 ini gue mungkin khusus untuk yang angkatan 23 24 ya. Di PPh 3 kan ada pemisahan ya antara tagihan material sama jasa. Misalkan memang kalau dia ada pembelian barang atau ada pembayaran kepada tenaga yang lain, tenaga orang pribadi yang lain, itu bisa dikurangi ya dari DPP PPh 23-nya. Nah, untuk bisa dikurangi itu ya harus ada tuh invoice pembelian barangnya atau detail terkait dengan pembayaran jasa kepada pihak ketiganya gitu ya. Nah, upaya-upaya untuk menerima fasilitas pengurangan tadi yang memang disarankan oleh DJP gitu ya. Nah, itu perlu kita lakukan pemenuhannya kayak gitu. Itu tax planning. Oke, ini bisa kalian lihat nanti ya. Ini pembahasan PPh final. Nah, kalau untuk PPh final, oke. Kalau ini masih relevan PPh final. Ini ada PPh final kan ada banyak ya. PPh 4 ayat 2 itu ada banyak. Ada sewa tanah bangunan dan lain sebagainya. Eh, yang pasti satu hal ya. Untuk kalian ketahui dan kalian bawa nih ya ke perlombaan manapun. Kalau yang namanya PPh final, tax planningnya sampai sekarang pun gue nih as a tax consultant gitu ya. Ketika kita buat tax advisory ataupun ya saran-saran perpajakan untuk mengefisiensikan beban pajak PPh final, satu hal yang paling utama adalah dengan meminimalisir tingkat transaksi. Bahasanya apa buat kalian ya? eh Menghindari yang namanya multi stage. Nah, itu aja lah. Kenapa Kak harus dihindari multi stage? Karena PPh final ya, semakin banyak stage-nya, semakin banyak alurnya. Apa sih yang dimaksud alur Kak gitu ya? Misalkan Tuan A ya, beli tanah. Dia beli tanah, bayar ke Tuan B. Tuan B ternyata nggak punya tanah itu juga gitu ya. Dia beli lagi dulu dari Tuan C. Tambah lagi, ternyata Tuan C juga beli dulu dari Tuan D.
PPh final atas jual beli tanah bangunan atau penghasilan karena pengalihan tanah bangunan itu berlaku untuk setiap transaksi ini tanpa dia mengetahui ini terjadi berapa kali gitu ya. Jadi kalau memang bisa ya, ya udah Tuan A langsung aja ke Tuan D jualnya. Sedangkan Tuan B dan Tuan C akan menerima sebagai kuasa tanpa dia menerima objek berupa tanah bangunan tadi. Itu salah satu bentuk tax planningnya. Simplifikasi transaksi. Contoh lagi misalnya sewa. Ada orang sewa tanah bangunan, ini tanah bangunan ya kalau finalnya. Ada orang sewa tanah bangunan dari Tuan A. Tuan A ternyata nyewa dulu dari Tuan B. Tuan B ternyata nyewa dulu dari Tuan C. Biar dia nggak kena teks pajak yang berlebih, ya udah Tuan A langsung ke Tuan C. Tuan B jadi maklarnya. Misalkan let's say seperti itu mudahnya. Gitu ya. Eh, Mungkin contoh kasus tersebut agak nggak make sense buat kalian ya. Karena emang ada real life case-nya. Nggak usah ke sana, teman-teman. Ini tuh biasanya bukan soal orang pribadinya ya. Ini biasanya case case aslinya adalah biasanya PT. PT A misalkan lagi jadi developer di Bali untuk bikin suatu eh, bungalow gitu ya. Atau bikin suatu cottage di sana untuk ini PTA kemudian kalau udah jadi bangunannya dikasih ke PTB untuk dipoles lagi gitu misalnya untuk apa diperbagus lah gitu misalkan. Kemudian dia jual lagi kepada PTC yang masih dalam satu grup usaha yang sama ya untuk dimarketingkan gitu, dijual gitu. Jadi PTB itu cuma tahu apa ngerapihinnya, PTC yang akan bertugas untuk menjualnya, terus tanahnya itu dikasih lagi gitu, dijual-jualin dulu PTA jual ke PTB, jual ke PTC. Ini real life case ya teman-teman ya. Bahwa ada loh pebisnis yang mikirin kayak gini. Nah, eh, ini akan sangat eksesif sekali burden PPh pasal 4 ayat 2-nya. One thing for sure gitu ya, ya udah PTA itu jangan dikasih apa jangan dijual ke PTB dan lalu ke PTC gitu. Ya udah PTA pegang dulu ya di PTA. Kalau udah ada pembelinya si PTC udah nerima pembelinya, ya PTA jual ke pembeli tersebut dan PTA bayar ke PTC dalam bentuk dia fee market. That's better gitu kan. Nah, itulah contoh dari tax planning untuk PPh final. Apapun itu, kalau PPh final itu agak susah untuk kita lakukan avoidance ya. Kalau namanya PPh final itu agak susah karena dia dari omset kotor. Satu hal yang paling utama adalah minimalisir multi-stage-nya. Jadi perkecil alur transaksinya. Itu adalah untuk PPh pasal 4 ayat 2. Ya, itu penting ya. Karena itu masih berlaku sampai sekarang. Kemudian PPh dan ya ini masih yang tadi. Ini banyak ya. Perlakuan fasilitas tax holiday, tax allowance, dan lain sebagainya ada banyak. Menunda penghasilan. Oke, soal menunda penghasilan ini hati-hati ya. Karena menunda penghasilan sebenarnya bukan tax planning, itu tax avoidance ya. Jadi kita lewat aja teman-teman. Tapi kalau kalian tanya, maksudnya gimana Kak menunda penghasilan? Jadi ada suatu kondisi di mana, let's say, tahun ini, gini deh, contoh, contoh ya, contoh aja ini, contoh. PPh UMKM, PPh UMKM, misalnya angkatan dulu saya udah tahu. UMKM 25 juga udah tahu kali ya. Jadi, UMKM itu ada batas waktunya. Misalkan let's say untuk PT itu 3 tahun. Let's say 2021 sampai dengan 2023 gitu ya. Di 2024 dia sudah nggak bisa dapat lagi fasilitasnya. Karena di 2023 itu terakhir dia dapat fasilitas itu, penghasilan-penghasilan 2024 dia tarik ke 2023. Jadi ini bukan cuma menunda aja, menunda ataupun mempercepat juga bisa ya. Mempercepat penghasilan. Dia percepat penghasilan yang harusnya itu penghasilan tahun 2024 dia dia tarik ke 2023 dengan cara ditagih duluan. Tagih-tagih duluan dan uang dibayarkan duluan. Alhasil jadi penghasilan 2023. Di 2024 sudah tidak lagi jadi penghasilan. Kenapa dia percepat? Karena 2023 masih dapat fasilitas nih, sedangkan 2024 kita udah nggak dapat fasilitas. Ayo kita tarikin semua 2023. Tapi hati-hati, ini bisa jadi fraud. Kenapa fraud? Karena pengakuan penghasilan atau kapan suatu penghasilan itu dapat untuk dijadikan sebagai suatu penghasilan ya, suatu suatu fees dapat jadi penghasilan. Itu kan ada aturan ya dalam PSAK. Atas suatu hal itu dapat diakui sebagai penghasilan ketika memang sudah benar-benar terjadi perpindahan manfaat di sana. Ya. Kalau orangnya baru bayar doang tapi ternyata hasilnya belum jadi, barangnya belum dikirim atau jasanya belum diberikan,
maka itu tidak layak untuk dianggap sebagai penghasilan. Dan itu adalah salah satu bentuk fraud terbesar zaman dulu. Ada juga di Enron ya kan, kalau kalian tahu. Di Enron itu salah satu hal yang dilakukan adalah mempercepat penghasilannya. Tapi dia bukan untuk tujuan pajak, dia untuk tujuan saham dia supaya melambung tinggi. Dia nggak kira-kira kontrak yang harusnya untuk 10 tahun eh, dia jadikan sebagai penghasilan di tahun itu doang. Ini kontraknya 10 tahun total misalnya mungkin billion dollars gitu ya. Terus dia tarik jadi 1 tahun doang, jadi tahun itu melambung tinggi ya. Akhirnya sahamnya jadi melambung tinggi gitu ya. Kemudian saham itu akan ya itu salah satu bentuk fraud ya saat itu. Nah, itu jadi hati-hati. Memang bisa jadi efisiensi, tapi kalau misalnya ini lihat dari kondisi akuntansinya juga. Jangan sampai kalian melaksanakan fraud di sana ya. Gitu. Kemudian menunda penghasilan ya, mempercepat pembebanan biaya. Ya tadi ya hati-hati ya. Pembebanan biaya juga ada kapan-kapan yang seharusnya dia bebankan gitu ya. Tapi ini ada benernya sih, jadi teman-teman. Oke, dia bisa jadi nggak fraud ya, seperti yang tadi juga. Kalau memang misalnya kita bisa mempercepat pelaksanaan pekerjaannya. Misalkan saya tadi, oh kita pengen mempercepat nih penghasilan supaya bisa di tahun ini. Ya udah, kalau gitu pekerjaannya dipercepat, biar bisa dikasih dari sekarang, gitu ya. Jadi, itu tax planning tuh. Itu baru benar tuh. Dimana misalkan let's say tadi ya, kita 2023 dapat fasilitas nih. Ya udah semua project itu kita percepat supaya bisa beres 2023 gitu. Jadi 2024 udah sisa udah mungkin udah leha-leha aja gitu. Nah, itu itu boleh kalau kayak gitu. Dan itu planning kan. Jadi kita mempercepat tuh semua di 2023. Kita SDM kita fokusin di 2023 misalkan let's say kayak gitu. Nah, itu kemudian mengoptimalkan kredit paling perkenakan tentu misalkan PPh 24 ya dari luar negeri, permohonan penurunan angsuran. Nah ini salah satu fasilitas kalau memang ternyata omset kita menurun ya kita bisa mengajukan penurunan PPh 25 kayak gitu gitu. Biaya natural ini udah kelewat udah nggak ada gitu ya. Ini tadi ya kita menghindari biaya-biaya yang sebenarnya tidak dapat dikurangkan secara fiskal. Non deductible expenses itu kita kalau bisa hindari. Contoh yang paling umum adalah dengan kewajiban daftar nominatif. Daftar nominatif untuk biaya periklanan, biaya promosi ya, dan uh, entertainment. Untuk dia bisa dibiayakan di perusahaan, dia perlu bikin namanya daftar nominatif. Ya udah, tax planning-nya apa? Ya bikin itu daftar nominatifnya, gitu ya. Dan itu tidak sesimpel, kadangkala di pelaksanaan tidak sesimpel itu, kadangkala memang masih banyak juga yang nggak bikin. Jadi ini adalah bentuk tax planning juga, itu strategi. Ya biar promosi dan entertainment-nya, ini susah gue jelek banget ya. Entertainment-nya bisa dibiayakan ya, buatlah daftar nominatif itu, buatlah kertas kerjanya misalkan. Kalau memang tim marketing itu melaksanakan promosi ya, kasihlah mereka Excel-Excelnya untuk mereka isi, supaya nanti di akhir tahun daftar nominatifnya bisa kita buat. Gitu ya. Hal-hal seperti demikian. Kayak badan, natura, oke kita bisa lewat. Penyertaan PT dalam negeri. Nah ini tarif yang bisa lebih rendah kalau misalnya kita uh, bukan sorry ini pernyataan kalau misalnya kita menyertakan apa ke PT ini udah nggak berlaku juga ya. Karena dulu kalau misalnya dividennya mau 0% itu minimal kita harus punya sahamnya 25% di perusahaan tersebut ya. Tapi kalau sekarang mau dia kita cuma punya super di kalau PT lagi itu 0%. Ya, iya ini bisa kita lewat, bisa kita lewat, ini bisa kita lewat juga rata-rata. Ini bisa kalian baca secara mandiri, evaluasi, ekstensifikasi, ada banyak ini ya. Vivo murni ya sebetulnya ya semua ini kalian pelajari ya di fiskal. Tentunya akan kalian pelajari. Yang pasti kalau kalian memperhatikan pelajaran di kuliah dengan baik, kalian tanpa perlu lihat lagi materi di PPT ini, kalian udah tahu how to do the tax management itself. Karena kalian akan tahu
pelaksanaan kewajibannya seperti bagus gitu ya. Dan apa eh, apa sih yang membuat kita bisa jadi menghindari excessive tax tadi gitu ya. Nah, paling yang nggak dipelajari nanti banyaknya adalah yang tax avoidance. Tapi transfer pricing kita nanti akan belajar. Tin cap belajar, treaty shopping belajar, control foreign corporation belajar, tapi memang hanya dasarnya aja. How to-nya tentu tidak akan pernah diajarkan praktisnya. Tapi kalian dapat selalu menentukan kalian, ya oke, gue mau tin cap, gimana caranya biar gue di tin cap gitu. Jadi tadi udah ada yang ngecek belum? BEPS ada berapa totalnya? Kurang lebih kayaknya 11 ya kalau nggak salah. Gue lupa. Tapi gue izin teman-teman akan coba jelaskan secara singkat ya sebelum kita tutup. Apa aja sih empat ini gitu ya? Transfer pricing, seperti pertemuan sebelumnya ya, adalah suatu kondisi di mana kita menggunakan eh, perusahaan-perusahaan afiliasi, kata kuncinya adalah afiliasi, atau perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan istimewa untuk kita membuat transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan kewajaran usaha. Contohnya misalkan kita menjual belikan barang dagangan kita kepada pihak afiliasi kita dengan harga yang lebih murah daripada pasar atau lebih mahal daripada harga pasar, murni untuk memindahkan penghasilan kita dari perusahaan A ke perusahaan B. Atau dalam tadi kalau misalnya kita BEPS itu base erosion atau eh, mengurangi DPP ataupun dasar penghitungan pajaknya. Atau yang kedua adalah eh, profit shifting, ya, memindahkan profit kita dari perusahaan yang satu ke perusahaan yang lain yang sebetulnya masih milik kita juga. Tujuan utamanya adalah ya tentu kalau kita nge-shift penghasilan tersebut seharusnya di perusahaan yang kita target tadi gitu ya, perusahaan kita yang satunya lagi itu mungkin punya fasilitas perpajakan yang lebih besar atau mungkin berada pada entitas jurisdiksi perusahaan negara yang lebih simple pajaknya, lebih dikit pengawasannya gitu. Jadi makanya memang mereka melakukan profit shifting ini dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak secara grup usaha. Nah, transfer pricing menggunakan perusahaan afiliasi sebagai kendaraan utama atau penggerak utamanya. Tin capitalization adalah menggunakan bunga sebagai penggerak utamanya. Biaya bunga lebih tepatnya. Jadi dengan cara ya, contoh let's say gini, by the way hampir semua di bawah ini bisa jadi ada hubungan dengan satu sama lain. Jadi transfer pricing ada hubungan dengan tin cap dengan transfer pricing, treaty shopping dengan transfer pricing dan lain sebagainya. Karena ini saling saling interconnected. Gimana cara tin cap? Contoh PTA itu PTA bekerja masih satu grup usaha dengan PTB, ya. Tapi PTA punya uangnya banyak nih. PTA kemudian meminjamkan ke PTB, ya, lebih jauh lebih besar daripada eh, apa eh, modal yang dia miliki secara pribadi. Tujuan utamanya adalah supaya nanti biaya bunganya jadi besar sekali di PTB kan. Alhasil jadinya walaupun PTB misalkan labanya besar, tapi kalau biaya bunga yang perlu dibayarkan ke PTA juga besar, alhasil jadinya profitnya kecil kan. Pajaknya jadi kecil. Profitnya akan di-pool semua jadinya ke PTA. Itu shifting juga tuh, shifting profit ke PTA. Lebih banyak lagi dia base erosion. Base erosion and profit shifting. Dia base erosion kalau tin cap ya. Kemudian treaty shopping. Treaty shopping adalah murni kita membentuk perusahaan-perusahaan di negara-negara yang menurut kita memiliki manfaat P3B. Jadi dia menggunakan manfaat dari tax treaty utamanya, penggerak utamanya. Misalkan ada treaty antara Indonesia dengan Singapura. Misalkan antara Indonesia dengan Singapura, kita itu ada fasilitas perpajakan sesuatu lah. Nah, untuk melakukan treaty shopping, ya udah, misalkan ada perusahaan awalnya utamanya adanya di Indonesia doang, let's say. Kemudian dia bikin PT di Singapura, masih PT dia sendiri juga, masih masih perusahaan dia sendiri juga, PT Ltd misalnya, masih masih company ya beneficial owner dia juga. Dia bikin dan utamanya dia hanya untuk sebatas menerima namanya manfaat dari tax treaty antar negara itu. Padahal aslinya dia orang Indonesia tuh. Tapi dia bikin entitas di Singapura murni semata-mata hanya untuk treaty shopping. Sebetulnya lebih 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 parah lagi ya kondisi asli di real case-nya ya. Jadi kayak sebatas dia misalnya bikin PT canggang di suatu perusahaan tertentu, suatu negara tertentu, murni untuk karena di sana beban pajaknya lebih rendah, ya udah dan lain sebagainya.
Kemudian ada CFC, Controlled Foreign Corporation. Ini maksudnya adalah kita bikin misalnya di Cayman Island, di British Virgin Island, suatu perusahaan-perusahaan yang pada dasarnya misalkan di sana tarif pajak untuk hasilan 4%. Nah, eh, itu eh, ya murni juga. Jadi ini kalau ini menggunakan suatu tax haven country. Tax haven atau SPV, Special Purpose Vehicle. Jadi suatu perusahaan yang dibentuk semata-mata hanya untuk tujuan tertentu, yaitu CFC. Misalkan ini tuh contoh utamanya adalah kita dividen. Dividen yang kita contoh gini, kita harusnya misalkan punya dapat dividen nih dari perusahaan kita di luar negeri. Perusahaan kita ada nih company apa yang eh, karena kita mengontrol perusahaan tersebut, akhirnya di perusahaan tersebut kita hold, jadi nggak dikasih di tahun ini gitu. Jadi dikasihnya nanti 5 tahun lagi. Entah untuk tujuan apa gitu, tapi utamanya adalah untuk supaya uang tersebut gak masuk ke sistem di Indonesia. Mungkin karena di Indonesia pada dasarnya pajaknya besar gitu. Kalau kita dapat dividen ya udah stay aja di sana. Di mana misalnya di UK. Ya udah stay aja uangnya di sana di UK. Nanti kalau gue jalan-jalan ke UK, nanti gue keluarin duitnya di sana. Jadi kalau gue ke UK nanti gue beli mobil di UK, gue jalan-jalan di UK, gue foya-foya di UK dan balik lagi ke Indonesia. That's one of the thing. Tadi treaty shopping ya dengan dia tax treaty. Contoh lagi, misalkan gue sebenarnya bertransaksi antara Indonesia dengan Belanda, let's say. Tapi ternyata Indonesia dengan Belanda fasilitasnya biasa-biasa aja. Lebih besar lagi fasilitas apa? Belanda dengan Jerman misalkan. Ya udah akhirnya dia bikin segitiga nih. Atau kita sebut lagi triangulation bahasanya lagi antara Belanda tadi ya, em, Belanda itu Dutch, Netherlands itu NTH ya, Netherlands dengan Indonesia dengan Jerman. Aslinya sebenarnya INA Netherlands gitu. Tapi ini Jerman diada-adakan lah, seakan-akan di Jerman ada PT sesuatu gitu. Seakan-akan ini transaksinya segitiga, padahal aslinya cuma lurus doang. Nah, itu adalah bentuk dari treaty shopping juga, bekerja sama dengan yang namanya triangulation bahasa. Triangulation dari triangular itu kan segitiga gitu. Jadi sengaja untuk bikin triangulation. Itu adalah tax avoidance dan ini semua sifatnya harusnya international. Kenapa internasional? Karena pajak tingkatan tertingginya adalah masing-masing negara. Tidak ada kan pajak yang sifatnya global. Ya, that's why kemudian masing-masing negara sebagai yurisdiksi yang mandiri memiliki hak untuk menentukan beban pajaknya masing-masing, tarif pajaknya masing-masing, ketentuan pajaknya dan skema pajaknya masing-masing. Sehingga masing-masing negara ini bisa jadi dieksploitasi oleh suatu perusahaan global untuk melaksanakan tax avoidance. Kayak gitu. Nah, itu gue harapkan bisa menjadi penutup juga untuk materi tax planning, tax avoidance, dan sebagainya. Silakan kalian bisa gali lebih dalam secara mandiri, tetap yang paling utama adalah pembelajaran secara mandiri gitu ya, dan praktek nantinya ketika di lapangan. Tapi overall yang gue berikan tadi adalah teori mendasar dan how to-nya supaya kalian bisa kemudian membaca dan mencari literatur secara mandiri. Tuh, at least gue memberikan kalian modal untuk kalian memahami apa itu kemudian tax avoidance, ini, apa itu transfer pricing secara mudahnya, tin capitalization itu apa, treaty shopping itu apa. Tadi ya, TI, NDE, dan lain sebagainya, mungkin kalian bisa came up dengan suatu hal yang baru lagi. Itu suatu skema yang lebih sophisticated lagi untuk bisa mengefisiensikan beban pajak perusahaan. Seperti itu. Nah, mungkin itu teman-teman. Sebelum kita tutup, silahkan gue buka pertanyaan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Nah, Ilham, gimana Ilham? Teman-teman ada yang mau ditanya? Vivi, Jennifer, Aisyah, Laras, Salsa, Um, Amalia, Mungkin aku Keja. punya Boleh Vivi, satu gimana? Boleh. hal. Soalnya kemarin waktu di Boleh, lomba boleh. juga aku sama Jenny itu kan finalnya tuh ada text planning gitu dan ada sebenarnya gimana sih kita identifikasi karena menurut aku batasnya agak abu ya antara avoidance dan planning itu especially tadi yang text planning agresif 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 text planning sorry yang dia bisa Iya, iya. cenderung mengarah ke tax avoidance gitu. Jadi kalau misalnya kita mau merencanain pajak ini, kita dikasih case sebuah company atau sebuah kondisi tertentu dapat penghasilan gitu, supaya nggak agresif itu yang harus seperti apa? Apakah kan tadi senangkep aku ya Kak?
Baik. Kak Krisna kan bilang bahwasanya Baik. tax pen itu sebenarnya tuh kita udah dikasih jalannya sama DJP bisa melalui fasilitas segala macam itu di undang-undang. Berarti itu diperbolehkan. Tapi kan yang namanya WP apalagi moral ya ekonomi lah kita maunya bayar sekecil mungkin dong apalagi kita terkait expense itu kan berarti bisa menggunakan Iya. hal yang enggak diatur di fasilitas gitu. Nah, biasanya itu sih yang aku kayak masih seperti apa how to. Oke. Oke. Sip. Thank you Vivi, pertanyaannya sangat penting sekali untuk kepentingan TQC ya. Jadi kalau dalam perlombaan teman-teman, pertama kali identifikasi dulu dewan jurinya seperti apa. Apakah dewan jurinya DJP ataukah akademisi? General rule of thumb-nya, kalau kalian dewan jurinya DJP, mostly gitu, dari tiga dewan juri dua DJP gitu, ya kalian harus hati-hati. Kalian yang namanya ketika mencari jawaban dari tax planning-nya, ya kalian benar-benar harus melihat ya murni tadi tax review aja, apa ekualisasinya, kontrolnya, fasilitas-fasilitas yang adanya saja. Nah, tapi kalau misalnya akademisi atau praktisi, kalian boleh lebih jauh lagi ke tax avoidance. Nah, tetapi ya kalaupun kalian misal memang mau ke tax avoidance ataupun tax planning sekalipun gitu ya, satu hal yang menjadi keharusan adalah kalian perlu memastikan bahwa saran yang kalian berikan dalam menjawab esai tersebut ataupun studi kasus tersebut itu satu benar-benar dapat dilaksanakan dan bagaimana pelaksanaannya gitu ya. Maksudnya gimana benar-benar dapat dilaksanakan? Contoh gini, kalian tuh menjawab tidak sebatas sesimpel, oh ya udah ini nanti dicari aja supaya bisa jadi non subjek pajak. Oke, gimana supaya dia bisa jadi masuk ke dalam kategori non subjek pajak? Bukan cuman kita ngasih tahu, oh non subjek pajak itu kalau kita jadi misalkan oh orang kedutaan, let's say. Bukan sesimpel itu. Tetapi how to-nya, ini gue analogi aja, nanti bisa untuk dikembangkan. Misalkan untuk dia terbukti sebagai orang kedutaan, dia harus memenuhi kriteria seperti berikut. Dia harus bisa memenuhi kategorisasi sebagai berikut. Apa yang bisa melatih analisis kalian supaya bisa terbiasa seperti hal itu gitu ya. Utamanya adalah kalian perlu membayangkan kalau kalian nanti ini ternyata masuk ke dalam sengketa pajak, ya teman-teman. Contoh gini ya, gue selalu kalau misalnya gue bikin tax advisory, tax opinion gitu ya, ataupun memberikan konsultasi kepada wajib pajak, itu gue pasti membayangkan kalau misal ini nanti masuk ke pengadilan pajak ya, kita depan-depanan dengan hakim pajak gitu ya, gimana caranya kita bisa membela wajib pajak ini berdasarkan skema yang sudah kita bantu buatkan. Jadi ketika misalkan tadi Vivi bilang, oh ini ada suatu kasus, dia bertanya, misalnya gimana caranya supaya ini bisa ini. Kita cuman tidak 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 hanya sebatas teoritis saja, tetapi secara praktikalnya seperti apa. Dan itu benar-benar kalau kita jawabannya studi kasus ataupun esai ya, ataupun DPPT ya, yang diharapkan oleh Dewan Juri adalah supaya dia bisa mengcover at least komprehensif lah. Dan dia udah ready dengan argumentasi-argumentasi yang ada. Semisal itu dipertanyakan di depan hakim. Contoh tadi, ini kita lagi membuktikan bahwa sebenarnya dia tidak menjadi subjek pajak atas tarif pajak tersebut misalnya. Ya kita harus bisa membuktikan bahwa dia tidak masuk ke dalam kategori tersebut. Misalkan, oke, apa itu definisi karyawan tetap misalkan untuk dia tidak dikenakan PPh pegawai. Definisinya apa? Oke, definisi di undang-undang tuh kayak gini. Ada pengecualian kayak gini. Lebih dalamnya lagi kalau misalnya itu tidak didefinisikan di undang-undang, dia didefinisikan di apa secara peraturan hukum umum apa dan lain sebagainya. Itu ada cukup banyak lah, gitu ya. Dan itu nantinya perlu dibuktikan bukan hanya dengan kita bilang kalau oh kita bukan karyawan karena kita ya nggak karyawan aja gitu, nggak kan? Tapi kan kita perlu membuktikan juga dengan apa? Dokumentasi. Satu, kontrak. Kemudian nanti ketika slip gajinya kayak gimana dan lain sebagainya. Pelaksanaan tadi ya di tax planning itu pun juga dia berjalan juga tuh tax manajemennya. Makanya tadi tax manajemen yang bilang Pak Ima tuh benar. Jadi ketika nanti pun di depan hakim, itu hakim nggak cuma nanya teorinya doang. Pragmatisnya ya, pelaksanaannya gimana? Invoice-nya pasti akan dilihat. So, gimana kita akan bikin invoice-nya? Kita akan bikin ini skema alurnya tadi gimana? Contoh yang tadi ya, tax planning-nya untuk yang PPh final. Kita pengen bilang supaya PTA itu jualnya langsung ke PTC. Tapi kan ini uangnya misalnya ada lewat misalkan memang ada PTB dulu nih yang menengahi.
So kita harus bikin skema uangnya gimana. Oh ternyata uangnya harus langsung nih dari PT C ke PT A. Jangan sampai dia lewat PT B dulu. Karena kalau dia lewat PT B dulu bisa dianggap sebagai pembayaran kepada PT B. That's the thing. Ada hal-hal secara praktis yang perlu kita sampaikan dari dalam jawaban kasus tersebut untuk membuktikan dan menguatkan nanti ketika di kemudian hari ditanya lagi oleh hakim pajak, dia bisa kuat gak argumen tersebut. Nah, jadi kita udah ready. Jadi kalau kita ngomong tax planning, walaupun itu tax avoidance lah gitu, let's say itu tax avoidance, let's say itu loophole, we need to have a strong argument that we can exploit, at least we can exploit the loophole itself. Jadi jangan sampai ketika kita udah, oh ya udah dah ini ada celah nih, tapi pas kita ketahuan ya nanti masih 50-50 nih, either kita masih diperbolehkan atau tidak gitu. Kita nggak kuat juga argumentasinya. No, that's not a good tax planning. Aggressive tax planning itu juga butuh planning utamanya. Kayak gitu. Jadi ketika tadi menjawab, kalau pertanyaan utamanya lagi, gimana nih Kak kalau misalnya menjawab kita perbedaannya apa antara tax planning dengan tax avoidance? Utamakan gini, jangan kemudian jawaban kalian itu singkat, terlalu mendasar dan permukaannya aja. No, text planning needs a more detailed, more breakdown gitu ya. Dan kalian harus bisa berhati-hati, jangan sampai ada celah juga untuk kita ternyata dikenakan pajak tersebut. Jadi kita pun punya loophole kita kan. Jangan sampai ternyata di kemudian hari, oh kita malah kena pajak itu. Nah, tax planning seharusnya ya, selagi itu memiliki argumentasi yang jelas, yang clear, dan dia jadi ini jadi intinya adalah ya kalian Vivi nggak perlu kok untuk murni membahas di fasilitas aja. Tentu utamakan dulu nih fasilitas tax review dan lain sebagainya. Kalau Vivi mau menjawab itu lebih luar, lebih jauh lagi, lebih luar lagi tadi ya, contoh dengan simplifikasi transaksinya PTA ke langsung ke PTC, Vivi harus bisa memberikan itu seakan-akan sebagai suatu hal yang memang pada dasarnya dapat dibuktikan secara jelas. Nah, satu hal ya yang perlu kalian ingat juga nih, gue sebagai tambahan juga, Pak Pri pernah menyampaikan kepada gue gitu ya, dalam salah satu seminar dia, dalam satu workshop dia, perpajakan itu utamanya melihat kepada perjanjian antara dua pihak, dua entitas. Kalau memang di perjanjian kita, contoh untuk penghasilan tadi lah, kalau di perjanjian kita memang sudah dibuat skemanya, memang sudah ditentukan kalimat dan klausul-klausulnya bahwa ini adalah gaji, maka pajak akan ikut dan melihat bahwa itu sebagai gaji. Tapi kalau kita melihat bahwa uang tersebut ternyata di framing, bukan hanya di framing ya, tapi di kontraknya juga, di invoice-nya juga, di skemanya juga dianggap sebagai suatu pembayaran atas jasa freelance gitu ya, maka dia pajak akan ikut secara freelance karena dia akan melihat kepada pembuktiannya seperti apa. Kayak gitu. Jadi skema, selagi dia memang ada skemanya dan itu dapat dilakukan, argumentasinya juga kuat, itu bisa dijawab. Nggak perlu takut misalnya Vivi, oh ini nanti fall in line into transfer pricing dan capitalization. Tenang aja, transfer pricing yang jelek-jelek ini, yang apa, yang haram-haram itu udah pasti ditutup celahnya sama undang-undang perpajakan. Jadi kalau Vivi takut, ya, ini nanti apakah kita melanggar etiknya gini? Pertama tadi ya, lihat dewan jurinya. Kalau memang DJP ya janganlah, kita nggak usah yang tax avoidance. Tapi kalau misalnya masih akademisi dan praktisi, nggak apa-apa fall in line into avoidance ini gitu ya. Asal tadi itu masih benar-benar menjadi celah dan dapat digunakan. Contoh tadi Natura tuh, Natura dan itu adalah suatu hal yang dapat dilakukan gitu. Zaman dulu ya sebelum peraturan Natura ada. Ya. Dan itu bagian dari avoidance juga sebenarnya dulu gue melihatnya itu bagian dari avoidance. Karena itu celah gitu kan. Dan uh, ya selagi memang itu masih bisa dilakukan gitu ya dan tidak dilarang oleh undang-undang karena sekarang ini banyak udah dilarang kok transfer pricing, trade capitalization udah ada pelarangannya. Selagi itu tidak dilarang, selagi itu bukan tax evasion, menurut gue masih nggak masalah. Gitu, Vivi. Jadi nggak usah bingung untuk membedakan tax planning dengan tax avoidance. Yang penting nggak tax evasion aja. Gitu. Gitu, Vivi. Ya. Ada lagi yang ini Oke, ditanyakan? Kak Krisna, mungkin aku izin. Enggak sih, tapi kalau aku boleh sum up dari tadi jawabannya Kak Krisna tuh berarti yang utamakan dulu adalah kita pakai cara yang legal-legal dulu aja kali berarti dalam menyusun tax planning itu. Baru nanti kalau kita legalnya udah oke, kita deep down into yang lebih uh, agak sedikit
ganas dikit gitu kali ya, aku mungkin bisa Iya, sebutnya Kak. Tapi yang utamanya adalah kita memanfaatkan dulu yang ada di undang-undang yang halal menurut DJP gitu. yes, yes. Betul sekali, Vivi. Ya, dan itu juga membutuhkan rasa percaya diri kalian untuk bisa menjelaskan hal itu gitu ya. Jadi banyak kok memang dulu juga ketika gue ikutan lomba-lomba ini, kadang-kali itu kan jadi suatu esai, kadang-kali itu harus jadi PPT, maksudnya harus kita present gitu ya di depan dewan jurinya gitu. It's how you deliver itu juga gitu, how you deliver the scheme gitu ya. Dan mereka selagi mereka akademisi dan mereka praktisi, mereka justru sangat senang kalau kalian memang bisa berpikir di luar, ya out of the box lah, secara kreatif lah. Nah itu juga akan sangat bagus sekali. Dan kreatif ini tentu akan membutuhkan pengetahuan yang komprehensif. Ya, karena kalau kalian bisa membuat suatu skema dan mengamankan skema tersebut, artinya kalian memang komprehensif pengetahuannya di perpajakan dan kalian jadinya layak untuk menang. Karena berarti kan makin komprehensif jawabannya, makin aman kalian memberikan skemanya, artinya kalian memahami pajak tersebut dan kalian memang layak untuk juara satu. Kayak gitu. Itu ya, Vivi ya. Betul. Oke, thank you Vivi pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Atau kalau nggak ada, Ilham, boleh gue kembalikan lagi ke Ilham. Ini gue coba stop share. Pas 2 jam ya, teman-teman. Oke. Oke, terima kasih Kak Krisna yang udah nyampein pemaparan materi hari ini tentang tax planning. Mungkin karena di sini teman-teman nggak ada yang mau nanya lagi, atau teman-teman ada yang mau nanya lagi, mumpung masih Kak Krisnanya masih ada di room Zoom kita, atau nggak ada? Kayaknya nggak ada. Karena nggak ada yang ingin bertanya kembali, jadi mungkin untuk pertemuan sesi 6 kali ini kita cukupkan sampai jam 22 saat ini. Terima kasih sekali lagi kepada Kak Krisna yang udah ngasih materi dan juga udah ngasih PDF-PDF ke kita. Semoga teman-teman juga bisa belajar dari sana, bisa baca-baca lagi, recall lagi materi yang udah disampaikan. Terima kasih banyak Kak Krisna. Oh iya, mungkin sebelumnya kita dokum dulu ya Kak. Terima kasih juga. Boleh, boleh, dokum dulu. Oke, yang ada yang bisa on cam lagi gak guys? Kalau gak ada gak apa-apa sih. Nah, mungkin aku hitung ya Kak buat dokumnya. 3, 2, 1. Oke, oh amal. Oke, ulang lagi. Dokum. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi terima kasih banyak kepada Kak Krisna. Terima kasih banyak juga kepada teman-teman yang udah nyempetin hadir di pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak semuanya. Semuanya boleh live dari room Zoom. Thank you Kak Banyak Kak. Krisna. Thank you. Kak Iya, Krisna. Juga Kak. teman-teman. Bye-bye. Thank you teman-teman.